kenapa waktu itu kata-kata gastrodiplomasi itu dan program-program pemerintah yang lain itu nggak nyampe ke industri dengan maksimal? Kenapa nggak nyampe ke teman-teman pelaku Iya. di industri? Karena negara itu make teman-teman di industri as a tools. Jadi selalu teman-teman dipakainya tuh buat ya udah demo masak. Demo masak. Iya. Kalau kita ngelihat lebih panjang permasalahan itu di kurikulum pendidikan. Seberapa jauh sih teman-teman guru-guru di vokasi punya pemahaman tentang gastrodiplomasi itu loh Re. Gue tuh nggak pengen generasi muda kita nggak ngerti pasar, nggak ngerti dapur. Karena lo bayangin ya ketika generasi muda ini nanti jadi penentu kebijakan, kalau lo nggak ngerti impactnya kayak gimana, lo ya naikin harga gas 1.000 bodo amat gitu. Itu lo datang ke warteg, gue nanya ke dia misalkan beras naik atau gas naik, gue nanya tuh, kok harga nggak naik mbak gitu. Ya enggak dong Bi, kalau langsung dinaikin kasihan orang-orang. Kita tahan seminggu dulu deh, kita lihat ke depan. Kalau emang harganya naik terus ya udah harga naik, kalau enggak kita tahan. Tapi lu bayangin enggak seminggu itu yang nanggung siapa? Ya warteg. Rendang diklaim mau Malaysia gitu. Ribut. Tapi technically boleh dong mereka ngeklaim. Ya boleh lah. Karena kan ada rendang juga di sana emang. Iya dong. Biarpun awalnya dari Minang, dari Sumatera Barat ya. Ya boleh karena emang ada. Ya iya memang di sana. Tapi kita juga boleh ngeklaim dong. Ya boleh karena dong. Kita juga ada. Ya udah. Iya. Nggak usah berantem. Ya nggak usah berantem. Masa lo sama sepupu lo berantem? Hello everybody, thank you very much for tuning in to the show today. Kali ini kita kedatangan seorang researcher. Dia adalah founder dari Masak TV dan juga penanggung jawab dari Tastemade Indonesia. Dan kalau kalian mikir soal F&B industri, pasti kalian kepikiran orang-orangnya itu seorang chef, restoran owner, barista, bartender, dan sebagainya. Bahkan food blogger mungkin, food photographer. Tapi ternyata selain itu banyak sekali orang-orang yang bergerak di bidang akademisi kuliner yang perannya sangat penting juga untuk ngebajuin industri F&B di Indonesia. Nah kebetulan gue sama Robi ini terlibat dalam Dewan Kuliner Indonesia. Jadi di episode ini pun kita akan ngomongin sedikit-sedikit apa yang kita bisa lakukan supaya industri F&B di Indonesia ini lebih berkembang lagi. Dan goalnya adalah supaya Indonesia jadi ada dan terpikir di orang-orang internasional dan ada di World Culinary Map. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Now please welcome Robi Bagindo. Enjoy the show. Hello brother. Halo Re, gimana kabar? Baik. Thank you udah jauh-jauh ke sini. Siap, lumayan. Untung tadi jalannya lancar sih. Betul. Gue inget kenapa gue bilang itu karena gue inget ke kantor lu tuh jauh banget dari sini. Cuy. Sama. Ya, terima kasih udah menyempatkan waktu. Rob, gua sebenarnya dari dulu pengen podcast sama lu. Iya, tapi kan gua aneh. Ngapain gue ikutan podcast lu? Betul. Aneh banget. Kan di belakang layar. Iya kan gua anaknya belakang-belakang iya, aja. iya. Kenapa tiba-tiba gue nongol gitu? Mengontrol semua dari belakang. Founder dari Masak TV. Yes. Sering beberapa kali collab bareng Iya. sama kita. Terus habis itu licensee Tastemade, ngurusin Tastemade Indo. Tastemade Indonesia. Huge achievement. Kurator TEDx Jakarta, super cool. Sering manggung juga di mana-mana jadi pembicara. Lumayan. Pemerhati kulineri dari segala macam sisi. Emang lu suka ngulik mulai dari sejarah, makanan dan budaya. Iya. Itu passion lu. Iya betul. Clearly. Terus juga lulusan emang hubungan internasional. Iya. Dan belajar ilmu politik segala macam. Betul. Jadi lu apa? Gak tahu. Gimana kita describe lu nih? Gak tahu. Gue kalau dari dulu tuh gue kalau nulis di bio atau di X di Twitter gue zaman dulu ya gue nulisnya gitu, history, culture, food, and love tea. Gue selalu ngomong gitu. Love what? Tea. Tea. Gue suka minum teh. Oh, jadi pendekar maca juga sekarang apa? Enggak, enggak. biasa aja. Gue biasa aja. Enggak, biasa aja. Oke. Mulainya dari mana kesukaan sama semua ini semua? Karena sejarah, makanan dan budaya itu things that I love juga. Tapi biasa jarang yang demen kayak begituan. Kalau dari lu mulainya dari mana interest untuk itu? Wah, ini panjang banget ceritanya. Jadi emang keluarga gua keluarga makanan sih. Dari buyut gua kayaknya emang dari buyut-buyut dari kakek gua emang kerjanya tuh ya mereka foodie tentunya. Mereka tuh pedagang rempah. Sebenarnya jadi kayak gue punya banyak keluarga di Ternate, di Tidore, terus habis itu di Sulawesi gitu. Karena memang dulu
kakek gue, buyut gue tuh ya jualan rempah bolak-balik dari Sumatera ke Traders gitu. traders ke Maluku gitu. Terus habis itu jadi di keluarga pun banyak yang punya restoran. Kakek gue dulu jualan soto Padang, terus habis itu emang punya restoran Padang gitu. Jadi nyokap, terus tante gue, terus ya semua orang di rumah gue masak sih, Re. Iya. Jadi rata-rata semua masak. Terus kita dari kecil emang Udah ke-expose sama iya, kita dari kecil emang udah dijejelin di dapur, disuruh meres kelapa gitu. keren. Yang emang gitu lah, kalau di kampung juga masak rame-rame. Pada terus kayak waktu kecil ingat apakah selalu makanan Sumatera? Iya tentunya, enggak juga sih. Jadi kalau di rumah iya, atau di kampung iya tentunya makanan Sumatera Barat. Gue orang Bukit Tinggi kan, orang Kota Tua sampai Angke. Itu kita ya pasti rendang, gulai gitu-gitu lah ya. Yang pasti di rendang bebek sama ada rendang. Kalau rendang di kampung gue tuh pakai kentang yang bulat-bulat gitu, sama yang kecil-kecil. Oke. Kayak gitu. Nah itu selalu ada. Jadi kalau rendang di rumah gue kayak gitu bentuknya. Ada sih yang kecil-kecil. Iya, Tapi- rendang baby potato kan? Iya, Itu di jadi- rumah gue juga lagi. Oh iya kayak gitu. Somehow rendang baby potato tuh very close with Chinese Iya. Indonesian Tentunya. cuisine. Iya tentunya. Ya, kayak gitu. Itu kenapa ya? Ya karena memang ada, kalau kayak di kampung gua kan ada kampung Cino kan di Bukit Tinggi. Lu udah Bukit Tinggi belum sih? Payakumbuh. Oh iya, lu mesti ikut tripnya Sehari. Unireno tuh. Pengen banget coy. Ikutlah trip Unireno tuh. Pengen banget. Enggak, gue kalau ini side track dikit ya. Apa guys, Unireno kan ya rendang traveler Iya. punya trip ke Trip ya. Sumatera Barat. Betul. Terus gue pengen banget ikut. Terus keduluan sama Gastronusa kemarin kan. Edwin udah jalan. Sama Edwin udah jalan. Gua takutnya kalau gue ikut trip karena gue selalu kan gue pasti pengen ngonten juga dong. Sayang banget kan dengan fasilitas yang gue punya. Terus kalau gue ikut terus nggak di shoot, sayang buat guanya. Ya kalau enggak Sayang. lo berangkat sendiri. Nah itu dia. Tripnya lo blok sendiri. Ya iya harus kayak gitu. Jadi gue takut nggak enak, takut Sama mengganggu yang lain. Iya, Ntar iya, kayak iya. gue belum kelar ngambil shoot, Iya. udah move on, kan jadi nggak enak. Ya, Nanti kemarin lah kan trip. kalau anak-anak kantor gue jalan sendiri. Oke. Waktu sama Nireno di blok sendiri rame-rame kantor gitu. Iya. Bisa. Terus selalu nemuin hal-hal yang amazing sih. Wah banget. Iya, gua aja cuma sehari di Payakumbuh coy. Tapi dari trip gua yang cuma sehari itu dan full kerja, cuma beberapa jam doang ada sempat makan gitu. Itu aja udah belajar banyak banget gua. Ya lo bayangin kalau lo seminggu gitu. Iya, makanya. Luar Terus biasa sih. belum lagi kalau gua ngomong sama ibu-ibu, Bener. kan ini kesini, ini Gordon Ramsay syuting di sini. Yoi. Saya nggak mau nih. Udah nginep rumah saya aja. Besok di sini. Itu syutingnya tempat saudara gue tuh. Oh ya? Yang di bawah itu yang dia masak rame-rame sama om itu. Itu tempat sepupu gue. Who are you, bro? Ya udah terus habis itu karena emang keluarga gue masak semuanya, terus habis itu nyokap gue tuh dulu kan gue tinggal di komplek. Maksudnya kayak Jakarta nih? Enggak, gue lahir tuh di Kalimantan. Oke. Gue lahir Balikpapan. Nah, nyokap gue itu ngurus perpustakaan. Nah, terus jadi kan arisan ya dulu nama tempatnya itu PT Badak di Bontang. Gue lahir Balikpapan tapi pindah ke Bontang. Nah, itu isinya orang dari seluruh dunia gitu, Re. Ya komplek gas gitu lah. Oke. Terus habis itu orangnya dari seluruh dunia. Jadi kalau arisan tuh makanannya macam-macam. Ya dari seluruh dunia. Iya. Terus itu dibikinin kayak buku resep gitu. Oke. Ada tuh di perpustakaan gue buku resep dari ya sebetulnya ada mau Spanyol, dari Meksiko, dari Amerika, ada semuanya. Nah, nyokap gue waktu kecil itu ngajarin orang-orang negara lain masak masakan Minang. Tapi barternya pakai dia ngajarin masakannya dia. Kebayang gak lo? Jadi waktu gue kecil gue bakal ketemu chef Jepang yang ngajarin semua chef-chef Jepang di Indonesia gitu. Terus dia diajarin masak gulai ayam misalkan. Terus dia ngajarin kita nyokap tuh masak apa. Terus Iya. jadi suka di-invite ke rumahnya. Iya. Jadi banyak banget orang dari seluruh dunia yang datang bolak-balik ke rumah. Ya nggak seluruh dunia lah, dari mana-mana. Iya. Yang bolak-balik ke rumah ngajarin makanan Untuk macam-macam. barter Buat resep barter itu resep ya. gitu. Terus Gila, dia seru kayak banget bikin ya. kayak buku kart halaman gitu ada, gue simpen tuh. Nyokap masih ada semua tuh. Nah itu gue simpen, gue satuin di rumah ada kayak gitu. Jadi dari kecil kayak gitu. Ya. Jadi udah ke-expose sama makanan. Iya. Bukan hanya makanan, tapi juga mungkin cerita-cerita di belakangnya. Benar. Terus mereka kan semua ceritain sejarahnya, cerita gitu-gitu kan. Nah kalau bokap gue itu emang gila makan sih. Maksudnya bokap gue emang kerjanya emang nyobain makanan melulu gitu. Jadi kita kemana-mana terus lah gitu. Oke. Gitu dari situ sih terekspos-nya. Terus lanjut ke abang gue, ya ke sepupu-sepupu gue, ya semuanya kayak gitu modelnya. Terus dari belajar hubungan internasional, itu kan hal yang berat banget gitu ya. Ya. Iya kan? Iya lumayan. Kalau buat tukang masak kayak gua Iya, gitu. Terus
Tapi lu dengan ilmu yang lu punya, lu decide buat bikin konten makanan. Apa hubungannya dua itu? Oke, jadi tuh dulu awalnya ini hal yang nggak pernah gue ceritain juga sih ke orang-orang. Ya justru itu. Ini hal belakangnya nih. Jadi kalau di depannya, kalau di semua interview gue akan jawab karena dulu teman-teman gue berangkat ke luar negeri. Oke. Terus pas mereka S2 berangkat ke luar negeri, dulu kita sering masak-masak, pas di luar mereka nggak punya buku panduannya. Dulu belum ada video masakan, Re. Oke, gue tahu cerita itu. Ya, Itu lo tahu kan diceritain cerita itu sama kan? Kapa waktu itu. Ah iya, tuh kayak gitu. Karena waktu itu gue inget baru-baru bikin es teh manis. Cara Iya. bikin es teh manis Yoi. tutorial. Sama cara masak nasi. Iya, Yoi. emangnya ada yang nggak bisa ya bikin es teh manis Ternyata gitu? ada. Ternyata ada. Ternyata ya. ada. Re. Nah itu selalu di depannya yang diomongin selalu itu. Tapi kalau tadi lo nanya kaitannya sama hubungan internasional apa? Ya karena kan di dalam hubungan internasional tuh belajar politik, belajar ya macam-macam lah, history gitu-gitulah. Nah gue tuh nggak pengen generasi muda kita nggak ngerti pasar, nggak ngerti dapur. Karena lo bayangin ya ketika generasi muda ini nanti jadi penentu kebijakan, jadi pejabat atau dia jadi anggota dewan, Iya. lo naikin harga gas mana-mana. Kalau lu nggak ngerti Kalau nggak impact-nya. ngerti impactnya kayak gimana, lo ya naikin harga gas 1.000 bodo amat gitu. Jadi pada waktu lu belajar nih lagi sekolah nih hubungan internasional, lu selalu hubungin ke makanan dong berarti. Kalau Dari background lu ya. Kalau waktu itu ya jadi otomatis aja gitu. Karena kan emang ada pelajaran misalkan kayak pelajaran etnopolitik atau pelajaran ekonomi politik gitu ya. Jadi kebayang gitu. Oh ternyata supply chain makanan dari ujung dari petani ke sini ngaruhnya begini, dari minyak harganya ngaruhnya begini gitu. Lo bayangin ya misalkan harga gas naik. Ya. Itu lo datang ke warteg, kan gue sering ya, gue ada warteg langganan gue lah. Gue nanya ke dia misalkan beras naik atau gas naik. Gue nanya tuh, kok harga nggak naik mbak gitu. Ya nggak dong Bi, kalau langsung dinaikin kasihan orang-orang. Kita tahan seminggu dulu deh, kita lihat ke depan. Kalau emang harganya naik terus, ya udah harga naik. Kalau nggak kita tahan. Tapi lo bayangin nggak seminggu itu yang nanggung siapa? Jadi ya. Ya warteg. Iya. Lah semua CSCBD itu kan yang nanggung warteg-warteg di belakangnya, depannya aja gayanya keren-keren. Iya. Lah orang semuanya makannya di warteg di belakang, di gang-gang itu. Betul. Itu tengah bulan semua yang nanggung ibu-ibu warteg. Ya orang-orang warung Padang gitu. Mungkin warung Padang sekarang udah mahal lah. Ya ibu-ibu di belakang itu. Nah itu makanya gue pengen bikin tutorial masakan biar awalnya orang nggak apa-apa lah, lo kalau masak awal kan lo ke supermarket nih. Iya. Kalau udah rutin masak kan lo nggak bakal supermarket lagi, nggak ke mungkin. pasar lo lah, ya kan. Betul. Ketika lo udah di pasar lo udah mulai tahu harga tuh. Begitu lo tahu harga, nanti begitu lo jadi seseorang yang memimpin atau jadi yang bentuk kebijakan lo nggak macem-macem. Karena lo tahu bebannya semua orang, nggak semua orang bisa afford makanan itu segitu mudahnya gitu loh. Itu sih. Ya kayak di Jakarta makanya kalau di Masak TV itu kita punya resep mingguan. Yang live lucu-lucuan, pernah lihat nggak lo yang dia pakai daster sambil Iya. ngulek-ngulek tuh tiap hari Kamis gitu. Itu kan dia ngejelasin minggu ini harga yang naik apa, yang turun apa. Terus lo bikin resep 1 minggu, baseline itu cuma 250.000 seminggu, Re. Lo belanja cuma 250.000 seminggu. Buat 3 orang di rumah. Kebayang nggak? Ya karena di pasar lo kebeli harga segitu gitu. Iya. Ya kayak gitu. Nah maksudnya kayak ya ini kan hal-hal yang sebenarnya seluruh orang ya mayoritas kita butuhin gitu. Bagus untuk diketahui. Yes. Begitu. Oke. Itu bukan bagus untuk diketahui. Maksudnya kayak basicnya harusnya semua orang tahu gitu. Iya. Kayak gitu. Mestinya. Ya gitu lah. Tapi kan dengan budaya makan di rumah bareng duduk sama keluarga aja udah mulai hilang. Udah hilang ya. Kalau Udah di hilang. keluarga gue sih sudah hampir hilang. Ya. Kalau nggak ada perayaan, misalnya lagi Imlek, Natal, Ya. atau ada yang ulang tahun di luar itu, sejak omah gue meninggal yang emang dia masak tiap hari ke Nah, pasar, yes. itu udah nggak ada. Ya, ya. Di rumah lu gimana? Di rumah Keluarga gue foodie. nyokap gue masih masak sih tiap hari. Nyokap gue masak tapi kita masak sendiri. Gue masak sendiri, nyokap sendiri gitu. Tapi ntar kita gue taruh meja. Kan gue tinggal sama nyokap kan, nyokap sendirian di rumah. Studio di sebelah rumah gue kan. Nah itu gue kayak panggil nyokap sih biasanya. Kita kan ada krumil tiap hari tuh. Yang waktu lo datang kan pada masak-masak tuh. Biasanya malam tuh gue taruh ke meja, "Mam, ayo makan, ada ini" gitu. Jadi gue masih berusaha walaupun dia malas mulu tiap hari. Diajak makan bareng, tadi udah makan, mami udah makan gitu ya. Tapi teman-teman lu, I'm sure juga udah mulai Udah nggak cerita yang ke gua ini yang Hampir lebih semua. common kan. Iya. Udah jarang Iya, banget iya. makan online. Iya makan online, rata-rata orang makan online. Iya, rata-rata ya kurang sehat dan mahal, tapi praktis. Yes, iya. Sekarang kan orang ya convenience-nya itu kan, praktisnya itu kan. Pokoknya gampang gua
Tapi itu yang akhirnya bikin orang tuh detach sama makanan, Re. Betul, nggak Itu tahu yang bikin- makanan datangnya dari mana, nggak tahu yang bagus apa, yang jelek apa buat lo konsumsi, Iya. ya kan? Jadi kalau gua dari industri restoran kayak ya jadi nggak tahu aja, komplainnya juga jadi sembarangan, orang lo nggak tahu itu makanan. orang nggak tahu makanan gitu. Tapi kalau lo ke pasar, ya lo ntar bakal mulai tahu tuh. Oh ternyata ini dari mana, lo mulai tahu datangnya dari mana. Misalkan kayak, oh ini wortel dari Brastagi gitu. Lah wortel Jawa Barat kemana? Lagi nggak masuk, barangnya jelek-jelek ya, kayak gitu-gitulah. Jadi awal mula perjalanan lu itu dari Masak TV, baru abis Dari itu Masak ke TV. expose kemana-mana gitu. Betul. Dari Masak TV baru Soalnya kan akhirnya lu udah kemana-mana. keliling-keliling Indonesia, Iya. ya kan, ngikut apa, ada program ini, program itu gitu kan. Iya. Awalnya emang dari Masak TV sih. Dari Masak TV tuh kebuka banget. Gue inget banget dulu waktu pertama kali Masak TV ada, gue diomelin sama Om Will. Kaget gue. Oke. Gue ketemu waktu itu, gue inget banget gue ketemu di acara Social Media Festival. Ada Om Will rame-rame sama siapa waktu itu? Ya rame-rame Mbak Santi gitu-gitu kayaknya. Terus habis itu tiba-tiba gue diomelin, kamu bikin video apa itu lawak-lawak sambil masak? Masak kok bercanda-bercanda gitu. Terus gue kayak, ya udah gue ya tamanya gue ya, tapi gue waktu itu kayak gue kaget sih kayak, berarti orang-orang ini pada nonton ya. Iya. Gue merasa merasa diperhatiin lah di lingkungan ini gitu. Terus habis itu Pak Bondan nyamperin gue segala macam gitu. Gue kayak, oh ternyata lingkungan makanan tuh saling maksudnya orangnya tuh care satu sama lain gitu, terlepas marah-marah gitu. Tapi gue mikirnya kayak ngoceh lah. ya ngoceh. Tapi maksudnya kan lo ngoceh tuh put effort, energi buat Iya, koreksi gue gitu. Walaupun gue dengan stance gue ya bodo amat, gue mau gayanya gitu kok Om gitu ya. Iya. Tapi ya emang ya beda waktu zaman dulu kan ya nggak ada ya masak bercanda itu nggak ada kan, semuanya kayak mudah bukan gitu ya. Pakai chef jacket tuh. Iya, pakai chef jacket lagi. Iya, bener. Padahal masak rumahan ya. Yoi gitu. Oke. Itu sih. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Sekarang, kalau fast forward sekarang, itu kan kata-kata gastrodiplomasi. Wow, ya oke. Mulai dipakai, Ya. mulai keluar, kayak mulai common gitu lah. Iya banyak banget Di diomongin sosial sekarang. media Iya, gitu ya. Sejak kapan lu ngelihat, karena lu perhatiin, Indonesia tuh mulai peka dari kata-kata gastrodiplomasi? Sebenarnya kalau lo ngeliat sejarah udah lama sih Ray. Maksudnya bahkan dari zaman Hindia Belanda juga udah dikerjain. Tapi bukan jadi hal yang mainstream. Bukan, Soalnya karena gue inget cerita ada yang datang ke podcast gue, siapa ya, Wira kalau nggak salah. Itu maksudnya dari zaman Pak Presiden Soekarno, iya. untuk ada pokoknya jamuan harus makan Indonesia. Betul. Bahkan sampai esnya harus warna merah putih, Betul, es sangsaka itu kan Iya. a part of gastrodiplomasi. Iya, emang. Tapi kan itu sampai waktu zaman gua kerja aja itu tidak ada kata-kata itu di industri gitu kan. Tapi beda sama sekarang. Oke, jadi ngomong diplomasi nih. Iya. Jadi nih yang teman-teman mesti pahamin dulu adalah diplomasi itu tools. Alat. Alat untuk mencapai kepentingan. Entah itu negara atau seseorang gitu. Iya. Jadi diplomasi itu alat. Nah, zaman dulu diplomasi itu close istilahnya. Jadi diplomasi itu dijalani sama negara aja. Kalau ngeliat zaman kerajaan kan ya kirim duta besar kayak gitu-gitu kan. Iya, tukeran apa? Ya, gitu. Tukeran benih zaman dulu kan. Gitu. Iya. Makanya tadi lo ngelihatnya zaman dulu itu dilakuin tuh di level negara yang diomongin sama Wira gitu. Ya kayak dalam konferensi Afrika atau dalam apa-apa tuh dilakuin diplomasi gastrodiplomasi tapi dalam level negara. Iya. Nah, abis perang dingin itu berubah pola diplomasi. Ada namanya open diplomasi, ada multi track diplomasi. Jadi diplomasi bisa dilakukan bukan hanya sama negara, tapi juga bisa sama masyarakat. Iya. Jadi people to people diplomasinya. Karena kan udah internet ada segala macam ada gitu. Iya. Nah, akhirnya jadi ngetren lah istilah gastrodiplomasi di level non negara gitu. Kita semua diplomasi bisa nih. kuliner. Iya, diplomasi kuliner di level yang tidak hanya dilakukan sama negara gitu. Jadi siapa aja bisa ngelakuin itu karena lo bisa nge-reach out ke negara-negara lain gitu kan. Betul. Secara langsung nih. Ini kita translate ke dalam bahasa Inggris udah terjadi nih. Gastrodiplomasinya kalau misalkan kita nge-approach sesuatu gitu. Nah,
dari situlah mulai ngetren tuh istilah gastrodiplomasi sama semua orang gitu. Iya. Karena dulu kan kita diberangkatin sama negara gitu kan. Betul. Masak-masak kedutaan mana bikin gitu, gala bikin dinner, gala dinner di apa. mana ya gitu. Itu levelnya negara. Tapi sekarang kita bikin konten tentang masakan Indonesia di dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Chinese atau dalam bahasa Iya, Jerman. itu udah suatu bentuk kecil dari gastrodiplomasi. Kayak gitu. Gitu. Tapi kan gue sih udah bosan ya ngomong ini kan yang kayak oh ya mau kapan? Sampai kapan kalah sama negara tetangga, Nah, negara Thailand yang udah Nah, populer gitu segala macam. Tapi begitu tahu apa yang mereka lakukan buat programnya itu ya pantas aja kita kalah. iyalah. Gitu kan. Ya. Kenapa biarpun programnya ada, kenapa minim sekali waktu itu kata-kata gastrodiplomasi itu dan program-program pemerintah yang lain itu nggak nyampe ke industri dengan maksimal. Industri tuh pekerja seperti gua, paham, kasarnya. paham. Jadi sebenarnya levelnya macam-macam nih, Rey. Ini levelnya jadi kayak kalau dulu misalkan kayak zaman SBY, zaman SBY itu ada 30 ikon kuliner Indonesia. Gua zaman Bu Mari. beli bukunya. Kalau beli bukunya, oke. Iya. Itu dulu namanya apa ya? Kemenpar lah, Iya. ya, pariwisata gitu kerjain gitu. Nah terus habis itu zaman Jokowi misalkan dulu sempat ngomongin pas awal tuh soto. Iya. 5 Ya, 5 dari 30 iya. dikerucutin Jadi 5 iya. ikon kuliner. Iya, tapi gitu yang pas kan. awal banget tuh soto. Gue Iya. ingat banget tuh Unity Endeavor Soto gitu. Backcraft yang ngerjain dulu. Habis itu sekarang baru mulai lagi lah gitu. Nah, bukan permasalahannya. Jadi levelnya tuh kayak kenapa nggak nyampe ke teman-teman di pelaku Iya. di industri? Karena negara itu make teman-teman di industri as a tools. Kebayang nggak sih? Jadi selalu teman-teman dipakainya tuh buat ya udah demo. Demo Kebayang nggak, masak. Rey? Demo masak. Iya. Tapi kalau kita ngelihat lebih panjang, ini jadi pengamat nih gue nih. Iya ya. Kalau kita ngelihat lebih panjang, permasalahannya itu di kurikulum pendidikan. Kebayang nggak? Karena di sekolah vokasi hal-hal kayak gini tuh nggak diajarin. Isu tuh minim banget di input. Walaupun gue tahu di dalam kurikulum vokasi tuh wajib, kayak lo mesti tahu. Kayak sekarang tuh wajib banget tahu climate change, tahu tentang budaya, lalu itu ada. Tapi kapasitas dosen-dosen dan guru-gurunya seberapa jauh sih teman-teman guru-guru di vokasi punya pemahaman tentang gastrodiplomasi itu loh, Rey. Kalau vokasi, kita ngomongin vokasi itu ngomongin apa? SMK apa sekolah? Sekolah juga, sekolah boga misalkan kayak gitu-gitu. Sekolah yang emang kejuruan ya, maksudnya sekolah yang emang skill fokusnya gitu. Nah jadi jarang di sekolah-sekolah vokasi itu di input narasinya. Iya. Skillnya jago banget nih. Betul. Tapi narasi kayak gini-gini tuh nggak dimasukin karena teman-teman dilihat kalau kasar kata tuh lu dianggapnya skrup. Dia obengnya. Nah tapi nggak pernah dikasih tahu. Tadi kan gue bilang diplomasi itu tools untuk mencapai kepentingannya. Iya. Nah kepentingannya ini yang nggak pernah dikasih tahu ke the whole ekosistemnya. Kenapa sih kita melakukan ini? Yes. Kenapa sih soto gitu Iya, kan? gitu loh. Maksudnya why? Kenapa soto dipilih gitu? Itu kita semua mesti dikasih tahu gitu. Iya. Biar kita semuanya jalannya bareng-bareng dari misalnya kita mau ngomong kan kalau ngomongin soto Betawi sama lo ngomongin soto Bandung udah beda gitu. Beda jauh. Beda jauh. Itu ujungnya yang satu yang nanam lobak, Iya. yang satu yang ngurusin apa kalau di soto Betawi itu? Ya santan. Iya. Iya kan? Kayak Iya. gitu loh, itu ujung-ujungnya gitu. Nah pertanyaannya kan kalau misalkan teman-teman di vokasi nggak pernah connect sama petani misalkan, atau connect sama yang nanam lobak, nggak nyambung tuh. Kebayang nggak? Dan yang nanam lobak sama yang nanam kelapa nggak tahu tujuan negaranya mau ngapain. Kebayang nggak? Ini kan harus ada yang ya kalau orang sekarang bilang yang sinkronin gitu ya. Iya. Tapi gue ngelihat ini bukan peran negara, tapi urusan kita di industri. Kebayang gak sih? Karena kan kita dari ujung ke ujung yang hidup di sini, Rey. Iya. Iya kan? Ya kayak gue nih pengamat gitu yang cerita bikin konten gitu. Ya kan anggaplah misalkan kayak ini sekarang maca rame banget gitu. Iya. Atau misalkan ya santan nih rame banget gitu. Lah barangnya nggak ada, Rey. Iya. Ini kan jadi serampangan gitu kalau misalkan kita semua nih nggak duduk bareng dan nggak tahu gitu narasinya apa. Dari pemerintah bikin aja kebijakan sendiri gitu. Tukang ya kapan petaninya mesti gue tahu nggak sih kalau ternyata gue mesti nanam lebih banyak kelapa. Iya. Iya kan. Nah Iya gue kan sering banget. kemarin santan shortage kan.
Ya, itu kan gara-gara di Cina mereka switching dari dari creamer yang dari minyak minyak sawit Iya. ganti ke pakai kelapa kan. Shortage-nya gila. Iya, habis langsung. 3 miliar. Shortage 3 miliar sih bukan shortage, Ri. Itu gila. ASEAN itu Filipina udah nutup pintu, Malaysia udah nutup pintu. Indonesia doang nih nggak nutup pintu. Harga santan di pasar, buset deh. Iya. Kacau balau Gila gitu. udah kayak krim. Iya Udah makanya, kayak makanya kan ya hal-hal kayak gitu loh. By the way, kalau ngomongin soal matcha ya, temen gue di Jepang cerita, habis matcha sama Indonesia. Itu dia makanya. Cuman Sekarang bahkan kayak kalau beberapa tahun yang lalu whisky Jepang kan ngebom, Oh iya, lagi rame banget. seorang cuma boleh beli satu akhirnya kan. Sama matcha juga sekarang lu cuma boleh beli satu kaleng. ya itu dia makanya ketika satu narasi dinaikin, makanya gue sering banget kayak misalkan pemerintah daerah atau misalkan satu orang bilang kayak liputan ini dong keren nih gitu. Terus gue bilang karena kan konten di Tastemade atau di Masak TV itu nggak seramai itu. Tapi kan lo pada nonton nih. Iya. Kayak misalkan kayak kemarin Jatinegara nih gue bikin gitu. Iya. Abis itu kan influencer yang pada datang. Iya. Karena influencer yang pada nonton itu. Iya, it's not bukan jumlah sama kayak podcast kita sih, Rob. Maksud gua ya yang nonton bukannya kayak jutaan view. Iya. Gitu. Tapi siapa? Siapa itu dia masalahnya kan. Oh iya, siapa yang nonton? Ya makanya gue sering banget bilang kayak ya kalau mau videoin sesuatu lo pikirin dulu dia mampu nggak. Jangan sampai abis lo ramein dianya kagak mampu. Iya, bakal balik banyak tuh tempat viral zaman dulu yang malahan jadi balik di komplain banyak orang. Iya kayak gitu, makanya berikut juga petani, berikut juga misalkan daerah kayak gitu. Gue kayak makanya gue kadang-kadang kayak ya gue selalu ngomong tuh sama anak-anak sama tim di studio gitu kan kayak ini mampu nggak dianya, jangan sampai ya ntar malah jadi masalah berikutnya gitu loh. Kayak kemarin lo ngupload soal Jatinegara. Jatinegara ya. Itu apa tujuan di belakang itu? Oh kalau kayak Jatinegara kemarin itu jadi sebenarnya itu ya kan gue suka kalau nonton Tastemade suka pergi kemana-mana gitu. Terus kita nge-showcasein orang-orang satu-satu, ibu-ibu yang udah nenek-nenek lah, yang udah masak sekian puluh tahun kayak gitu-gitu lah. Itu kan dari dulu sering banget bikin kayak gitu. Sebenarnya tujuannya satu, kita tuh pengen suara itu keluar dari orangnya. Kadang-kadang ketika nge-review satu tempat, kita tuh mikirnya kayak emangnya gue siapa ya nge-review dia. Ini orang udah 60 tahun masak. Terus gue review ya, maksudnya gue pengennya ya ini apa ya? Ini kayak ini kan hero-nya ya, unsung hero-nya ya. Maksudnya kayak mereka yang bersuara gitu loh. Maksudnya mereka yang cerita tentang apa yang mereka lakukan gitu. Gue pengen kayak bikin kayak short doc tuh cuman kayak durasi berapa sih 35 menit, 3 menit kayak gitu-gitulah tentang kehidupan mereka gitu. Nah, tujuannya tuh biar orang-orang tuh tahu lagi bahwa ada loh orang-orang ini yang emang selama ini ya itu ya TTA kan sebenarnya yang tahu-tahu aja gitu kan. Dan sebenarnya kayak kalau misalnya Jatinegara kemarin karena itu Chinatown yang lumayan tua di Jakarta. Gue aja baru tahu dari video lu. Iya, dan nggak banyak orang yang ke situ, yang datang ke situ ya cuma orang situ aja. Sebenarnya daerah itu, Ray, dia kayak daerahnya tuh nggak segregated. Orangnya tuh lo mau orang Jawa, lo mau orang Minang, lo mau orang Chinese, lo mau orang mana aja nongkrong bareng di warung yang sama. Kalau lo jalan di Jatinegara tuh kayak gitu. Dan mereka ngobrolnya ya ngobrol aja gitu. Tuh kayak dan kan kalau misalkan kalau di Glodok tuh masih berasa lah. Kayak areanya tuh masih berasa, oh ini area Chinese-nya, ini area Arabnya gitu. Iya, betul. Jatinegara tuh nggak kayak gitu sama sekali. Gue waktu riset itu gue kaget sih. Akhirnya pas gue ngerisetin sejarahnya segala macam, gue baru ngeh kenapa bisa kayak gitu gitu. Kenapa? Dan ternyata ya karena dulu itu wilayah Jakarta sih ya, wilayah Jatinegara ya Pangeran Jayakarta gitu kan. Terus habis itu ditinggalin sama ini gue ngomong belak-belakannya nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa. Jadi ada seorang penginjil dari Banda, dari Pelontor, itu dia dibawa ke Batavia, dia keturunan Portugis, dibawa ke Batavia. Nah dulu tuh kalau misalkan lo bukan orang Belanda, lo dirasisin sebenarnya. Iya, nah, jelas terus itu. Tapi dia nih ilmu teologinya udah tinggi. Nah gereja-gereja di Batavia nggak mau dia jadi pemimpin. Oke, maunya orang Belanda yang maunya orang Belanda yang mimpin. Akhirnya ada saat itunya juga. Iya, akhirnya dia
berikan tanah lah di Jatinegara Oke. gitu. Nah singkat cerita ya sebenarnya kayak diusir kan, buat ngebantalin Pangeran Jayakarta, istilahnya di sebelahnya gitu ya, lu diperangin aja lah gitu. Iya. Nah terus tapi di daerah itu saudara-saudara kita orang Chinese sudah tinggal duluan di bantaran kali itu, nanam tebu sama bikin pabrik gula. Nah terus orang-orang dari Banda ini ditaruh di situ, plus udah ada orang-orang Sunda sama orang-orang Banten, ditinggal daerah sama, terus dibangun benteng lah sama Belanda. Habis ada benteng baru pasarnya jadi. Oke. Terus tapi sebelum ada benteng tuh si wiharanya udah ada, altar aja lah. Ya udah ada. Udah ada altar di pinggir sungai itu. Kebayang gak lo? Itu isinya orang mana aja? Udah nyampur-nyampur kan? Dari awalnya. Iya. Tapi kan dulu sama Belanda lo sebenarnya nggak boleh tinggal bareng. Iya. Iya kan? Iya. Biasanya kan kampung Jawa gitu Iya, kan? dipecah emang sengaja dipecah. Sengaja biar kita diadu domba gitu. Iya, betul. Tapi di sini nggak sengaja udah kejadian nih. Oh. Lo tinggal bareng. Dari zaman dulu Dari udah zaman dulu. emang udah nyampur. Nah terus Master Cornelis ini, si orang ini tadi, si penginjil ini bawa budak-budak dari Bali, tinggal di situ juga. Oke. Terus ada budak-budak dari Jawa tinggal di situ juga. Ya udah, Iya, nyampur dah nyampur semua deh. budayanya. Semuanya ada gitu. Kayak sekarang di situ ada Gang Janur namanya. Orang tuh kalau orang nggak ngeh itu nama itu dari orang bingung kayak, kok di sini ada banyak banget orang bikin janur gitu. Lah ini nama gangnya Gang Bali, ini kampung Bali. Orang Bali kan emang jagonya bikin janur gitu. Iya, loh. iya, betul. Tapi dia udah jadi orang Betawi. Jadi lu bayangin makanannya misalkan ada pindang bandeng sama ayam goreng. Tapi yang jualan orang Betawi. Kebayang gak? Iya, iya. Ya itu makanan Chinese kan, Iya, si pindangnya gitu. Iya, betul. Terus habis itu kayak lo jalan dikit ntar ada selat. Dia jual selat gitu. Tapi stylenya Chinese banget. Chinese Betawi banget. Terus ada yang bikin gado-gado. Gado-gadonya tuh yang kayak dia ada Encim tuh udah umur berapa? Udah hampir 90 kayaknya. Dari muda dia ngulek gado-gado tuh. Terus dia kayak terus gue ngintip kan, Cim pakai apa sih gitu. Terus ternyata dia pakai kacang mete gitu. Iya. Tapi harga tuh gado-gado 31.000. Gue kayak tapi pas kayak awalnya kayak daerah situ makanan hampir gak ada yang murah. Tapi rasanya enak-enak banget. Terus habis itu kayak si Cim nih tiap hari ya lu ngulek aja dia sendirian kerja gitu. Tapi tuh emang yang fresh banget. Terus habis itu ya sausnya enak banget sih Rey. Lo yang modelnya kayak kalau lo makan lo pikir tuh kayak Skippy tuh lo. Oke. Teksturnya hampir begitu. Ini namanya gado-gado apa? Gado-gado Encim. Gado-gado Encim. Gado-gado Encim di Gang Obat. Harus gitu. kita Sana hunting, deh. Iya, maksudnya dari cerita, gue sama sekali nggak pernah tahu kayak apa sih Jatinegara gitu loh. Dari luar dokumenter lu ini, gue tahu Chinatown ya glodok aja udah. Ya paling peak tuh sekarang. Yang versi modern. Versi modernnya. Iya itu nggak ada kampung-kampungnya sama sekali sih kalau. Nah terus di rumah-rumah itu ada misalkan kalau Jatinegara tuh kemarin ada lagi somai wawa. Jadi udah dari zaman Belanda jualan somai. Tadinya tuh dia kayak Hongkong dimsum gitu lah. Jadi ya tapi di dalam gang. Tapi lama-lama dia udah tinggal jualan somai sama ngohyong doang karena udah nggak sanggup lah dia jualan macam-macam gitu. Itu sampai yang jualan tuh udah nggak tahu itu dari kapan. Terus gue nanya nenek yang udah tua banget, terus dia bilang waktu nenek masih kecil itu udah jualan gitu. Dia udah nggak tahu, iya karena udah generasi udah ganti gitu. Gila. Menarik ya. Gue selalu penasaran sama kayak kalau dua budaya makanan bercampur gitu secara natural. Gitu. Selalu gue pengen nyobain. Wah lo lihat deh, asli. Soalnya yang gua ngelihat itu di Aceh tuh. Itu banyak budaya sih kalau Aceh sih. Gua kan selalu kalau ke kota selalu hunting gua Chinese food legend. Oke. Karena menurut gua orang Chinese sebanyak itu pasti di kota manapun ada Chinese food tua yang udah disesuaikan sama itu ke kota manapun sama negara manapun selalu gua cari lah gitu. Kebetulan ada di Aceh yang resort Chinese pertama, akhirnya gue kesana. Dia sih kayak tampilannya, maksudnya brandingnya, komunikasi itu kayak ini gelato es krim yang legend. Yang di pasar baru sebelah Istiqlal. Iya. Aduh nggak keluar namanya, gue inget muka Jimnya lagi marah-marah mulu. Lo kan diomelin mulu begitu kalau makan itu. Es krim apa yang tua coba tolong cari. Deket kantor Ragusa. Ya. Udah kayak gitu, namanya tuh Gunung Salju. Oke. Namanya di Aceh Gunung Salju. Tapi ada restoran Chinese juga di situ. Jadi nggak banyak orang tahu, gue kesana. Nah itu udah clearly campuran antara makanan Sumatera dan Chinese food. Kayak di Medan atau beda?
Jauh bro. Kalau Ini tuh, Medan masih Chinese bener ya? iya, ini tuh kayak udah nyampurnya tuh sampai makanannya tuh makanan Chinese foodnya berempah semua. Oke. Tapi bentuknya bukan sesuatu makanan baru gimana gitu ya. Gua signature dish-nya kan gue kayak harus apa, harus makan apa. Dia bilangnya kayak lomi sapi gitu. Oke. Tapi bentuknya Bentuknya lomi, kayak mie Aceh nih. lomi, tapi kuahnya tuh campuran kuah lomi sama campuran mie Aceh. Jadi Oh, gitu. kuah lomi lengket, Heeh. tapi berempah banget bumbu mie Aceh tapi begitu lu makan rasanya sedikit manis, tapi manis rempah gitu loh. Kayak lu makan kari apa ya? I don't know, kayak makan Japanese curry gitu. Iya, Japanese tapi curry, karinya tuh bukan kari Bukan Jepang, kari Jepang, karinya ya. lebih kari ke Sumatera yang lebih ke Iya, Arab-Arapan. Palapannya. Jujur gue tidak cocok pas makan. Gue sama tim gue kan, kok aneh banget lagi kok makanannya. Gue iya sih rada aneh ya buat lidah gue apalagi gitu. Tapi kayak akhirnya kita nggak habis, tapi menarik aja Iya. lihat-lihat evolusi makanan kayak begitu. Ya iya, karena emang makanan itu kan nggak pernah berhenti evolusi gitu. Iya, betul. Makan tuh dinamis gitu. Tapi kan kayak tadi lu bisa lihat bahwa itu percampuran antara budaya Chinese dan budaya Aceh gitu. Iya, Akhirnya bikin Clearly. budaya hybrid yang baru. Heeh. Nah kita di Nusantara ini kan hybrid. Kan nggak ada orang asli Nusantara. Masa sih? Kagak ada loh orang itu semua pendatang. Oke. Ya, Indigenous people? nggak ada lo tes DNA aja nih orang semuanya. Masa? Nggak ada. Oke. Yang pertama datang ke Nusantara itu ya saudara-saudara kita orang Papua. Itu yang pertama kali datang. Makanya kalau lo ngeliat orang asli di Malaya gitu, ya kan kayak orang Papua Iya. gitu. Oh, Ya kita semua datang gitu. Ya kan kayak nenek moyang gue datang dari dari Cina Selatan ya. iya. Ya begitulah. Kayak dari cabe aja dari South America. Iya, cabai dari South Amerika. Iya. Ya kan, kentang juga, Iya. jagung juga. Iya. Tapi kalau makanan ada yang indigenous. Yang Maksudnya dari- kayak pisang tuh asli dari sini, gula asli, tebu asli dari sini gitu. Betul. Ya, dulu gue pernah ngundang Wira juga tuh yang kayak bener-bener makanan asli Indonesia yang bener-bener asli kayak ya. Ya rawon apa misalnya. Yang enggak, ini yang kayak di zaman kerajaan, Oke. yang kayak apa urap, Urap ya, kayak gitu-gitu sih, ikan Iya, asin, ikan asin, ya. lalapan, Ya, lalapan. lalapan dari zaman dulu. Sebagai pengamat lagi, sejarah, ini kali ini ke Oke, sejarahnya sejarah, bukan politiknya. Gua rada apa? Menurut gua rada aneh makanan Indonesia, tapi dari zaman dulu aja berarti ya udah rely sama impor berarti ya. Enggak juga sih. Kayak Maksudnya makanan kalau zaman sekarang, lu bawang putih dan bawang bombay ya aja lu dari China. Dari China Iya. daratan. Dan itu emang dari dulu, right? Dari dulu. Kita nggak punya bawang putih. Nggak punya emang. Iya. Emang nggak Tapi masa makanan Indo nggak pakai bawang putih kan aneh. Nah emang berarti dari dulu emang udah rely sama quote unquote impor dong, barang dari luar. Nah, ngelihatnya tuh bukan rely on, Nah, tapi segitu fluidnya interaksi kita di Nusantara dari zaman dulu. Oke. Jadi kadang-kadang kita kan tadi pas kita ngobrol kan gue bilang orang zaman sekarang kan homogen nih. Orang Aceh isi orang Aceh doang gitu, orang Pangandaran isi orang Pangandaran doang gitu, Tongkrongannya. tongkrongannya gitu. Sekarang udah mendingan lah. Ya sekarang udah lebih mendingan Udah lah. mendingan, tapi dulu sih jelas banget. Iya, segregasinya. Tapi ketika lo ngeliat dari makanan, Ray, nenek moyang kita ribuan tahun lalu, itu udah segitu kosmopolitnya. Berarti kan yang, lo kalau lo balik pola pikirnya, berarti 2000 tahun yang lalu, orang-orang dari mainland udah bolak-balik ke sini dagang. Iya betul. Dia beli barang dari sini, kita beli barang dari sana. Kayak gitu. Jadi yang dilihat tuh adalah bentuk kosmopolitannya. Jadi lo kalau sekarang lo tertutup aneh sih, karena Nusantara kayak kemarin gue di New York tuh, gue ke Met gitu kan, ngeliat mumi gitu. Mumi kan di balsamnya datangnya dari Barus, dari Sumatera Utara. What? Iya kan, di ininya dicengkeh cuy, Iya. ditancap. Lah cengkeh dari mana gitu? Iya. Roma pastanya zaman dulu dia grade cabai puyang sebelum nemu. Iya betul. Iya kan dari sini dibawa. Tapi jadi kan yang lo lihat bahwa kayak oh ternyata itu bolak-balik ya gitu. Nggak melulu kita tapi kan kita yang paling banyak punya sumber daya rempah, punya banyak tanaman Betul. gitu ya. Jadi kayak dari segi rasa kita punya tuh banyak yang native dari sini, yang indigenous di sini si rempah-rempahnya. Tapi yang kita nggak punya kita ambil dari tempat lain dan Iya, kita terbuka itu gitu loh. Itu sih yang mesti kita pahamin, Rey. Mhm. Jadi jangan perkara nih semua barang lo import gitu, wah lo ekspor. Iya, gue Nggak ada gitunya sih bro. Nggak gitu mainnya adalah kita itu Iya banyak yang dipakai juga dari kita zaman di dulu. dunia Ya. itu emang udah apa ya, interconnected.
nggak bisa copot gitu. Jangan perkara asing nggak asing gitu jadinya ya, karena kita semua ya citizen of the world kan, gitu loh. Iya. Begitu sih. Itu statement tadi membuka pikiran gue. Oke, terima kasih. Soalnya gua kayak anjir dari zaman dulu berarti impor, pantas aja sampai sekarang masih rely sama impor. Mindset gue tuh gitu. Ya nggak gitu sih. Kalau kita banyak impor, kita harus banyak ekspor juga, kayak gitu. Poin ini. Itu sih. Ya ada hal-hal yang kita mesti swasembada, tapi ada hal-hal yang emang ya udah gitu. Kenapa? Ya kan emang kita butuh orang lain. Gitu. Kan kita nggak bisa hidup sendiri. Gitu. Nah, kalau lu tadi bahas homogen dari zaman dulu, berarti kan itu kan didesain dari zaman penjajahan dulu kan, supaya nggak nyampur. Bener, supaya kita nggak nyampur lagi. Iya, supaya nggak nyampur bersatu terus menggulingkan kekuasaan gitu kan. Bener. Tapi tadi kita juga bahas makanan lah yang bisa ngebuka secara lebih cepat gitu lah. Bener. Contohnya begini guys, tadi dicontohin juga sama Robi. Kayak zaman dulu lu kayak gua lahir born and raised Jakarta Barat. Yep. Gak pernah tuh gue ke Jakarta Pusat, sampai sekarang belum pernah ke Jatinegara. Nih, ke Jakarta Timur tuh Jatinegara. Iya, nggak kepikiran. Jakarta Timur cuma beberapa kali, semuanya ke kantor Netes, Dan tapi begitu tadi cerita gado-gado, gue akan langsung ke sana cuy. Jatinegara lo ubek-ubek deh tuh, gila tuh makanan di situ. Iya, maksudnya makanan bisa ngebuat nyampur. Bener. Nah, jadi kan kita sering banget nih, misalkan yang jadi masalah tuh kayak apalah, rendang diklaim mau Malaysia gitu, ribut. Atau misalkan apalagi deh, ya banyak banget lah gitu. Tapi technically boleh dong mereka ngeklaim. Ya boleh lah. Karena kan ada rendang juga di sana emang. Iya dong. Biarpun awalnya dari Minang, dari Sumatera Barat ya. Udah dibedah tuh sama Chef Archie kan, dia sampai keliling tuh CNN itu. Dokumenter iya. Untuk basically klarifikasi itu. Iya. Ya boleh karena emang ada. Ya iya memang di sana. Tapi kita juga boleh ngeklaim dong. Ya boleh karena dong. Kita juga ada. Ya udah. Iya. Nggak usah berantem. Ya nggak usah berantem. Masa lo sama sepupu lo berantem? Nih kan lo misalkan lo sincian nih. Yang satu nenek lo tadi masak pindang. Terus nenek lo udah nggak ada. Terus di rumah lo masak pindang juga. Yang sebelah sepupu lo masak pindang juga. Terus dua-duanya ngeklaim enggak, dia punya gue. Ini pindang kita yang punya kita yang bikin gitu. Udah gimana sih? Lo kan saudara gitu. Nah maksudnya perkara itu tuh jadinya kayak perkara klaim-klaiman ya. Perkara klaim-klaiman itu jadi kayak ya kita klaim bareng lah. Ya kita kan saudara gitu. Tapi buat gue ya, kayak kita tuh kadang-kadang orang di Indonesia gitu. Ya Indonesia kan baru berapa sih umurnya, mau 80 tahun. Sebelumnya kan Indonesia nggak ada. Itu kan rumah saudara lo. Bahkan banyak rumah orang yang pintu depannya Malaysia, pintu belakangnya Indonesia. Oh iya? Lo ke Kalimantan aja tuh. Oke. Iyalah. Wow. Ya maksudnya kita kan semua saudara nih, senusantara gitu. Lo mau ke Filipina nih, lebaran juga makan rendang gitu. Yeah. It's kayak ya makanan tidak mengenal political borders. Iya, benar. Makanan tuh nggak kenal. Nah tapi poinnya adalah tadi balik awal ya, makanan buat pintu masuk orang gitu. Makanan itu bentuk identitas, Rey. Kalau satu makanan dihina, yang dihina itu budayanya sebenarnya, identitasnya. Nah itu yang kita mesti paham juga. Tapi tadi kita desegregated secara politis gitu. Misalkan dulu sama kolonial gitulah, dipecah-pecah, atau sama zaman ya sebelumnya kita dipecah-pecah gitu. Ya dari situ pun kita bisa ngancurin barriernya dari makanan. Kayak tadi lo nggak pernah ke Jatinegara, tapi begitu gue cerita tentang gado-gadoan Jim tadi gitu, lo langsung pengen coba. Atau misalkan kayak tadi ada tim lo yang gue bilang, oh ada bebek Maisah di Klender. Oh dia langsung oke, di mana nih gue cari nih gitu. Dari Jakarta Barat rela tuh jalan gitu. Tapi at the end makanya ada gastrodiplomasi tadi. Iya. Karena lewat makanan kita bisa duduk bareng. Betul. Habis itu kita bisa cair gitu. Kalau di kampung gue tuh orang Minang tuh nggak ada tuh. Lo duduk bareng nggak makan. Atau lo rapat atau lo ngurusin sesuatu yang penting, lo mesti makan dulu. Iya. Karena setelah lo makan, semua itu jadi cair. Dan kita mulai bisa berdiskusi, kita mulai bisa hal yang tadinya susah-susah bisa jadi gampang kalau ada makanan deh gitu aja. Iya itu kedengarannya kayak klise banget, tapi emang bener sih. Ya makan dulu dah, makan dulu. Mau meeting juga pesen dulu lah. Itu kalau lo ngelihat banner Facebook gue, itu ada, dulu gue ke Bethlehem. Terus habis itu ngapain lu ke Bethlehem? Ya kan gue Islam ya. Oh iya. Itu kan
tempat nabi gue juga ya. Oke, enggak Terus maksudnya tujuan apa research makanan? Oh enggak. Bukan dulu, ngapain lu? Enggak. Maksud gue apa research makanan, apa research sejarah? Dulu nyokap gue kayak ngajakin gue pergi gitu. Ya nyokap gue tuh kerjanya tiap tahun pergi jalan-jalan, emang dia kerjanya pergi-pergi mulu lah. Terus tiba-tiba satu kali dia ngajak kayak, Rob, dia bilang ke Yerusalem yuk gitu. Wah, berangkat dulu kayak ya sekali ya jalan-jalan aja. Cuman waktu itu ya sekalian belajar makanan segala macam juga lah. Habis itu ya udah. Tapi gue nemu satu, ada kan di sana banyak tembok kan, tembok pisah antara si Zionis sama si Palestina gitu. Ada tulisan satu gede banget. Itu tulisannya make hummus not war. Anjay. Iya kan? Iya. Kan dua-duanya makan hummus cuy. Dua-duanya makan hummus. Iya. Gue kayak itu jadi ini banner Facebook gue. Ya kayak gitu, karena yang tadinya bisa berantem gara-gara makanan, lo bisa jadi berteman gara-gara makanan juga gitu. Betul. Itu sih, maksud gue kayak makanan itu hal paling cair pertama yang bisa melakukan orang akhirnya berinteraksi yang tadinya nggak. Ya tadi kayak Palestina sama Israel tuh udah hal paling ekstrim kali ya. Ya dua-duanya makan hal yang sama gitu. Iya. Ya kalau kita mungkin ya tadi gue bilang rendang, lo mau ke Filipina, lo mau ke Brunei, lo mau ke Singapura, lo mau ke Malaysia, ke Thailand, semuanya ya lebaran ya masak rendang. Betul. Gitu kan, walaupun datangnya dari Sumatera Barat, dari Minang gitu. Ya, even though sampai hal yang negatif pun kayak contoh penjajahan gitu. Ya akhirnya makanan pun bercampur dari itu. Ya jelas. Ya kan kita juga dijajah gara-gara makanan ya, gara-gara pala, gara-gara cengkeh rempah ya. Awal mulanya kan Banda gitu. Ya itulah, begitu sih. Gue pengen banget tuh nyobain makanan-makanan kayak di Israel, di Palestine. Dicobain lah. Kayak apa? Kan gereja juga ada turnya kan ke sana kan. Iya. Ada dulu sekali. Ini gue udah jadi chef lah gue. Terus kayak bonyok gue, keluarga besar gue mau ikut. Gue mau ikut nggak boleh. Kenapa? Karena waktu gue udah jadi chef, kalau gue ikut tur keluarga, itu gue ngilang sendiri pasti. Jadi gue ngilang. Sampai nih di hotel, abis itu gue ngilang, bye. Gue mau research makanan, gue apa. Ntar kayak ketemu lagi kalau lagi penting lah, ketemu di mana. Gue sendiri aja, udah ngerti kan jalan-jalan. Ya, bete kalau sama gereja pasti bete kan. Bete lah. Si Ray kemana? Oh dia lagi makan di sini sendiri. Karena gue penasaran. Iyalah. Karena gue tahu emang makanannya is very similar. Karena dulu gue di Paris, teman dekat gue ada satu orang Palestina, satu orang Israel. Mirip banget kan makanannya, beda nama doang. Beda dan gue nanya, gue inget lagi side track ya, tapi ada di satu tongkrongan, gue nanya, kita lagi bertiga gitu, gue nanya, gimana mereka tuh udah teman lama by the way, gue kenalan, mereka udah temenan, terus kayak, lu kan di negara lu selalu konflik kan, gimana itu efek ke pertemanan kalian, dia bilang, terus mereka bilangnya sih kayak, Ray, di negara lu ada gak sih isu-isu antar suku, antar agama mungkin yang nggak penting, tapi itu newsnya tuh kenceng banget. Tapi di aslinya mah orang ya santai-santai gitu, aja. Pada waktu itu ya. Iya, sekarang sih parah sih. Iya, sekarang udah beda kali. Tapi pada waktu itu, terus gue bilang, anjir banyak lagi. Ini banyak. Ya kan, yang gereja sama gereja. Iya. Bukan antar agama, ini jelas gereja sama gereja. Gue ingat waktu itu gereja sama gereja ribut di suatu daerah sampai Natal mundur. Iya. Pernah gue ketawa lihat news itu waktu itu. Oh ternyata ya ada. Gue bilang di negara gue banyak. Ya sama. Dia bilang kayak tidak mencerminkan 100% real yang lu lihat di news gitu. Kayak gitu. Oke, balik lagi ke makanan. Jangan lama-lama ngomongin yang bukan makanan. Nih, ngomongin gastrodiplomasi. Akhirnya dibentuk sebuah dewan kuliner. Ya, Which is gua sangat honored dan happy bisa include ke dalam itu. Ya. Dan lu juga, itu kan. Kenapa menurut lu akhirnya yaudah bikin deh gitu? Bikin apa nih? Ini dewan kuliner gini. Oh, gue tuh ngelihatnya karena sebenarnya sederhana. Kita di industri, ini sederhana banget ya. Iya. Kita di industri. Ya hidup kita di sini, Rey. Mau kemana ya? Emang ngebulnya dari situ. Iya. Dan kita ngerjain ini kan nggak setahun 2 tahun, nggak 5 tahun kita ganti kerjaan nih. Iya jangan dong. Iya kan. Tapi kan kalau yang di pemerintahan 5 tahun ganti ya. Betul. Atau bahkan ya tiap bentar bisa reshuffle gitu. Betul. Kebayang nggak? Iya. Gue inget
untuk ngomongin itu ya, gue ingat waktu itu akhirnya dari waktu proses pembentukan nih, kan bentar lagi bakal diofisialin, tapi proses pembentukan kayak kita ngobrol, sempat dikasih waktu untuk ngobrol sama mantan Menteri Pariwisata ya. yang Ibu Bu Mari. Iya. Mari Elka. Dan abis itu dia ceritain program dia. Dia 30 Icon Kuliner. Iya. Ya. Dan abis itu yang 5 juga dia masih terlibat kan. Ya. Abis itu begitu program itu diganti gitu, kayak gua ngelihatnya betapa sedihnya dia itu loh. Iyalah. Maksudnya kayak Iyalah. betapa sedihnya dan kayak sayang banget padahal ini udah ada roadmapnya. Kayak ekspresinya aja gitu gue lihat kayak fuck man gitu loh. Itu aja lu bayangin, itu orang yang bukan kerja di situ. Iya. Ngerti gak? Itu maksud gue. Nah lu gimana gitu yang hidup lu di situ gitu tiap hari. Iya. Nah waktu itu gue ngeliatnya gini, karena gue berkaca ke negara-negara lain juga kayak Thailand gitu kan. Kalau Thailand itu kan posisinya yang ngedrive itu kerajaan. Iya. Ya Perdana Menteri yang mau tiap bentar kudeta bodo amat. Iya. Program ini datangnya dari kerajaan. Dari raja. Ya mau pemerintah ganti 1000 kali juga ya itu jalan apa si Thai Select ya jalan-jalan aja gitu kan. Nah di Indonesia ini kan unik gitu, maksudnya kita negara demokrasi, kita modelnya ganti-ganti tiap bentar. Terus habis itu kan ya sistem politik kita kayak gitu kan. Nah tapi kita di industri yang kita hidupnya di sini kan kita nggak bisa kayak gitu Rey. Mestinya nggak bisa. Nggak bisa. Nah maksud gue kenapa waktu itu diajakin ini gue berpikir kayak oke, ini harus dewan bentuknya. Karena ini harus mencakup ujung sama ujung. Waktu dulu awal-awalnya pada dengerin gue ngomong itu berbete kan kayak ngapain ada tukang ikan di dalam sini, ngapain ada petani di dalam sini, ngapain tukang coklat dalam sini. Nggak bisa karena kejadian ntar kayak maca. Kebayang nggak? Jadi ini mesti kita di industri yang nentuin, negara konsultasi sama kita. Karena kan presidennya ganti-ganti. Kita yang bikin roadmapnya. Mungkin kita yang nanti bakal nge-push jadi undang-undang atau kita nanti yang bakal nge-push jadi semua peraturan-peraturan pemerintah kayak gitu loh. Karena yang kita hidup di sini. Nah, kitanya yang mesti dirapihin dulu nih ujung ke ujungnya. Kitanya mesti kan asosiasi banyak banget, geng banyak banget. Betul. Semuanya perkumpulan gitu kan. Perkumpulan ini semuanya saling cekcok lelo. Nah, kitanya kudu sinkronnya gimana? Nggak apa-apa kita beda pandangan, nggak apa-apa kita berantem sama lain. Tapi kita berantemnya di dalam kita, ngebayang nggak? Di dalam industri kita. Kalau kita udah selesai, ketok, ayo kita ngomong, kita bawa ke negara mau kayak gimana. Tapi kita yang bikin roadmap gitu. Itu ya harapan gue kayak gitu. Karena kayak selama ini akhirnya begitu gue ngeliat, wah Jepang keren banget. Thailand keren banget. Ini Australia keren banget. Ternyata pas gue gitu kayak, oh ternyata memang mereka punya konsol-konsolnya sendiri gitu. Yang ngurusin itu gitu misalkan kayak waktu itu gue bener kayak ada aha moment gitu loh. Begitu dipresentasiin program-program negara lainnya, oke, make sense. Yes. Gitu, sangat make sense. Karena ternyata di belakangnya industrinya punya naungan sendiri. Dia berantem di situ tuh. Kepentingannya mau kayak gimana. UK lebih ngeri lagi gitu kan. Karena kan dia punya ya kayak UK atau Jepang kan dia punya si makan siang gratisnya lala udah dari sebelum perang dunia gitu. Ya itu semua food sistemnya dikontrol sama bukan dikontrol ya, maksudnya diputuskan di dewan gitu. Kayak gitu itu sih maksud gue. Jadi ini bukan perkara program gitu, tapi ya kayak kita di industri mau ngapain nih. Jadi kita bisa bayangin kayak 10 tahun, 5 tahun ke depan kita mau gimana arahnya gitu. Jadi bukan proyekan yang putus-putus gitu loh Rey. Itu sih kenapa akhirnya gue waktu itu gue pikiran gue, ini mesti kayak gini gitu. Gimana kita bisa menavigasi di antara semua asosiasi, di antara semua kelompok-kelompok ini biar kita punya arahan yang jelas gitu bareng-bareng rame-rame gitu. Harus makan bareng. Iya benar, harus makan bareng lah. Jadi kalau kita mau berantem nggak apa-apa berantem, tapi kita berantem di ruang-ruang kita. Kayak gitu. Tapi ketika kita ke negara atau kita ke posisi negara terutama ya kita udah satu suara. Arah depannya begini walaupun kecil-kecilnya kita boleh nih beda-beda. Tapi kita ketok nih ujungnya kita kesini. Kalau gitu. Dengan kepintaran gue yang terbatas ini bro, ini kan banyak banget masalah yang harus dikelarin di Indonesia. Masalah orang pengetahuan tentang makanan Indonesia orang Indonesia apalagi orang luar negeri, orang Indonesianya aja
sangat-sangat rendah pengetahuan soal makanan Indonesia. Terus habis itu standarisasi kualitas bahan, Yes. logistik. Harus makanan Indonesia harus lebih populer lagi di luar negeri, ya kan? Kesejahteraan petani misalnya, betul. perikanan dan segala macam kan banyak banget, Banyak. ya kan? Bisa gak sih grup-grup ini yang A, B, C ini segala macam, yang tujuannya sama toh akhirnya iya, mempopulerkan makanan Indonesia di luar negeri, Ya. sama supaya Indonesia ada di World Culinary Map, kan tujuannya itu. Ya, itu Semuanya, ya. ya kan? Jadi grup A, misalnya grup Messi Robi nih, Persatuan Gastronomi Indonesia misalnya, gua Indonesia Food Association, misalnya Indonesian Food Association, yang gua sebel nih sama Robi nih, Ya. tapi si Dewan bilang, Rob, concern lu di mana? Oh, concern gue di pendidikan lagi. Ya udah lu ngurusin pendidikan ya. Ya. Nah, Ray, concern lu di mana? Oh, concern gue di pertanian. Ya udah lu lakuin penyuluhan gitu. Bisa gak sih begitu? Bisa, menurut gue bisa banget. Kan grupnya banyak, Grupnya banyak, semuanya punya expertise masing-masing. dan semua kan pasti ada satu hal yang lu paling concern lah. Bener. Dari semua masalah ini, lu pengen di mana gitu. Tapi lo bayangin gak sih, walaupun apapun perdebatannya, apapun berantemnya, ujung-ujungnya semua mau belain Indonesia kan? Iya, Ya udah, that's it. iya. Selesai udah. Maksud gue kayak udah itu ujungnya, itu yang bareng-bareng kita mau belain gitu. Betul. Ya mungkin kalau gue lebih aneh lagi, gue mau belainnya Nusantara nih. Gue mau belainnya ASEAN gitu. Oke. Ya tapi di dalam ASEAN ada di Indonesia gitu. Karena di world stage kita kan kayak, buset kemarin gue di New York. Gue ke... Acara apa sih? Nggak ada, emang nyamperin bini. Oke. Bini gue kan lagi Lagi di sono. kuliah di sana di Columbia. Terus kemarin gue ke KLNYC, ke Kitchen Art and Letter, toko buku terkenal tua banget itu, tempat Julia Child dan kawan-kawan itu. Gue nanya dong sama ownernya, buku Indonesia ada berapa banyak? 8 biji. 8 biji, Re. Sedih. Iyalah sedih lah, gila kali. Iya. Ya karena apa? Sekarang udah sebutin deh berapa banyak sih ilmuwan, ya akademisi makanan Indonesia yang lo kenal siapa? Yang emang kerjanya nulis tentang makanan Indonesia gitu siapa? Waduh. Ada nggak yang lo kenal? Atau yang pernah datang ke sini deh? Mbak Ade. Enggak, yang emang sekolahnya itu researcher tentang makanan Indonesia, ada nggak? Aduh. Nggak tahu kan lo? Ya gue cuman kenal Kang Fadli Rahman, Hari Budi, terus Seto ngajar gitu. Oke, kan. Seto ngajar. Kang Fadli ya. Udah cuma 3 itu doang, Murjati Garjito, UGM. Nah itu gua nggak Udah kenal. itu doang, 4 itu doang. Nggak lo bayangin nggak? Yang nulis buku makanan Indonesia siapa aja? Sebutin deh. Yang udah datang ke sini siapa aja? Uni. Reno, terus Ini resep ya, nggak tahu Kevin Ra masuk nggak tuh? ya Kevin, terus Kevin buku tapi bukan buku resep. ya nggak apa-apa, bukan buku resep, buku makanan. Maksudnya yang jangan resep. Siapa yang? Iya Fadli Rahman. Ya Kang Fadli, Fadli Rahman. Iya. Yang soal arak tuh ada satu antropolog juga, antropolog antropolog. Tapi dia concern soal minuman beralkohol Indonesia. Siapa Harnat bukan? Bukan Kang Harnes. Coba cari tahu aja. Kang alkohol. Gue lupa. Dah, poin Iya, gue adalah sedikit. nyampe 10 nggak? Enggak. Ya udah, gimana caranya kita mau ngomongin Nandino Neno, bukunya kagak ada. Kan sumber kita mau nulis dari buku, kita mau syuting sumbernya buku. Bukunya nggak ada, lo mau riset nggak ada barangnya. Iya makanya lu harus riset sendiri kan. Iya. Lu harus ke daerah sendiri. Iya. Nah maksud gue sebenarnya kan publikasi itu pentingnya itu. Gimana lo mau cerita di luar negeri? Oh ini Chef Ragil Mbak Mei. Ya, Chef Ragil Mbak Mei. Ya itu keren sangat banget. Bagus itu bukunya. keren banget bukunya. Akhirnya ada buku seperti itu toh. Iya. Iya kan. Tapi maksud gue ya berapa banyak orang kayak Chef Ragil, kayak Mbak Mei, ya kayak Gastronusa ya. Iya. Edwin. Iya. Edwin itu kalau dibikin buku kan keren banget. Iya. Tapi maksudnya yang tadi gue bilang lebih abadi juga. Tapi maksud gue kayak ya ini kan penting ya. Karena itu dasar keilmuan gitu. Kalau ilmunya kagak ada, ya lo mau ngapain gitu. Lah Korea bikin institut kimchi. Iya. Capek banget lo mau ngelawannya gitu. Itu tempe orangnya banyak banget tuh, ada Ando segala macam gitu. Iya. Tapi publikasi tentang tempe berapa banyak sih? Ya dia lagi. Ya Ando doang yang nulis. Ya Ando termasuk gitu. Ya tapi bayangin Indonesia kita 270 juta orang ya, Rey.
Masa kita ngomongin makanan cuman nggak nyampe 10 orangnya gitu. Iya. Nggak, maksud gue kebayang Dia lagi. Iya, maksud gue lo kebayang nggak betapa minimnya keilmuan tentang makanan di Indonesia gitu. Sedangkan ketika kita ngomongin pendidikan, ketika kita ngomongin kurikulum di sekolah-sekolah boga, itu kan western minded, western oriented gitu. Karena ya bahkan French oriented gitu. Karena ya korban Escoffier kan semuanya. Iya. Udah Escoffier itu dengan bukunya Laros Gastronomik dan sistem yang dibuat sekarang sudah jadi alat gastrodiplomasi juga. Iya kan? Iya. Maksud gue kayak Makanya semua sampai lu jadi chef lu impor barang dari Prancis. itu dia. Makanya tuh. Ya enggak, maksud gue adalah itu kan ujungnya sampai ke tadi lo bilang sampai lo jadi chef lo impor barang dari Prancis. Iya. Sedangkan kan yang dibikin Korea dia mau puter balik itu kan. Betul. Dengan bikin sekolah-sekolahnya dia, institut-institutnya dia. Nah, Iya. itu yang harus kita push sebenarnya. Ini yang paling parah ya. Nih maaf ngomong nih. Mana gue ngomongnya? Ya udah gue ngomong aja lah ya. Iya ngomong lah. Ntar lo bayangin ilmu tata boga di sekolah pendidikan, di kampus-kampus pendidikan. Misalkan kayak UNJ deh paling parah nih. UNJ itu sekarang namanya udah culinary arts lah itu. Tapi dia itu posisinya di fakultas teknik. Di bawah jurusan ilmu kesejahteraan keluarga. Baru di bawahnya ada tata boga. Seenggak penting itu. Lo bayangin gak tuh level tuh? Iya. Itu kalau di kampus negara lain itu diri sendiri tuh lo. Oh iya. Iya. Nggak, tapi lo bayangin di dalam sistem pendidikan karena ini nanti yang akan ngahasilin guru-guru tata boga. Betul. Ditaruhnya levelnya di situ. Kenapa? Karena dalam pemikiran mindset budaya kita, budaya yang mayoritas di Indonesia, urusan dapur itu dapur, sumur, kasur, urusan belakang. Kebayang nggak? Segitu nggak pentingnya dianggap dapur gitu. Padahal ini urusan paling gede di masyarakat. Lah kan lo makan sehari minimum 2 kali. Dari mana mindset itu berubah ya? I mean, kan zaman dulu kalau gue diceritain kan makanan adalah sesuatu yang sangat penting banget ya. Kapan switch itu terjadi? Ya karena ya sorry to say penjajah kita nggak gila makanan. Penjajah kita Belanda. Kalau kita dijajah Perancis mungkin beda cerita kali. Iya. Iya kan? Iya. Penjajah kita ya begitu ngeliat makanan gitu ya, cuman alat politik aja. Iya. Ya dia mau ekspor tebu, mau ekspor gula, mau ekspor Kopi, rempah, ya. kopi gitu ya. Dia ngeliatnya itu komoditas gitu. Iya. Bukan orang yang anggap, sedangkan kalau kita kan kayak makanan aja ada Pranata Mangsanya, ada makanan raja-raja, raja Iya, mangsa betul. gitu loh. Maksudnya Iya. kita ngelihat makanan tuh kayak makanan di Nusantara itu kan makanan untuk jiwa dan raga Iya, ya. kayak upacara semua harus ada makanan itu gitu kan. makanan roh gitu. Iya. Nah tapi kan ya penjajah kita nggak ngeliatnya kayak gitu ya, dia kayak ya Tapi begitulah. bukannya pada waktu penjajahan justru Batavia ini yang sekarang Jakarta itu dijadikan hub tourism kan. Dan Memang, banyak makanan-makanan yang gila-gila dari seluruh dunia, chef-chef hebat tuh hotel-hotel megah di sini dibuat, right? Tapi lu lihat nggak poinnya apa? Apa? Tourism kan, Bisnis. komoditas untuk dijual, bukan jati diri bangsa. Bayang nggak kalau misalnya kayak Prancis tuh kan yang diomongin bukan hanya perkara Bukan. dagangan, Iya. itu pride, Oh national iya. pride. Oh iya. Bahasa, Bahasa, iya, makanan, kayak iya. gitu-gitu loh. Kebayang nggak? Heeh. Beda kan? Iya. Yang satu lu barang dagangan, ya ini komoditas saya gue jualan. Yang satu national pride. Nah sedangkan di Nusantara makanan itu national pride karena lu bisa berantem gara-gara makanan. Betul. Kita Bahkan kan sampai sekarang kayak ya gue gara-gara ke Payakumbuh yang kayak orang Minang mah buset. beras kalau merantau bawa sendiri. Bawa sendiri. Gue sampai beli 10 kilo itu beras namanya anak daro. Gue makan di restoran. Mantap kan? Ini enak banget. Saya bisa bawa ke Jakarta gak? Oh mau berapa? Oh 10 kilo gue. Gila zaman dulu ya restoran gue juga bawa beras sendiri tuh dari Iya, kampung maksudnya ini. semangat itu nggak hilang completely lah ya. Nggak hilang karena nah tapi kalau kita sebagai kita per daerah, kita per suku, kita masih kayak gitu. Tapi di level negara tuh nggak kayak gitu loh. Nah tinggal dibalikan lagi. Nah, tinggal gimana cara kita balikin lagi gitu dengan narasi-narasi yang ada. Makanya gue bikin perpustakaan tuh di studio kan. Sekarang perpustakaannya buat publik gitu, biar orang bisa baca tuh, bukan hanya buku resep, tapi cerita di balik-balik resep tuh apa sebenarnya gitu loh. Itu sebenarnya karena bukunya susah banget gitu lah. Iya, iya betul sekali. Lah ya emang susah banget. Makanya Kalau lu
let's say ya, bikin institusi atau sekolah khusus makan Indonesia, Waduh. misalnya, Ya misalnya. yang ngajar juga siapa? Ya. Nah, ini menarik. Hmm. Selama gue syuting ke daerah, itu kan gue sering banget ke rumah-rumah orang, kayak Betul. ibu-ibu. Kayak kemarin terakhir tuh Pangandaran. Ke Pangandaran gue tuh masuk lah ke rumah ibu-ibu, minta ajarin masakannya mereka, pindang gunung gitu-gitulah masakan daerahnya gitu. Angan gude gitu-gitu. Banyak orang di daerah dia bisa masaknya, tapi lo tanya dia udah nggak ngerti ceritanya apa. Jadi kalau waktu kayak kemarin gue ke Siak gitu, di Siak tuh kalau lo masuk ke dalam dikit masih banyak nih orang yang bisa masak makanan dia semua, tapi narasinya tuh yang megang udah bukan dia. Kebayang nggak? Yang ngerti ceritanya misalkan ada lagi nih orang lain yang ngerti ceritanya. Tapi kalau lo pergi ke perpustakaan daerahnya kagak ada tuh cerita. Iya. Bukunya yang megang si orang ini gitu. Nah tinggal gimana caranya lo ngejahit nih. Nah nanti dia bisa nih ngajarin jadinya di sekolah. Tapi kan ketika lo ngajar di sekolah ceritanya harus ada, tekniknya harus ada. Betul, itu yang gue diajarin di sekolah masak gue di Prancis. Iya kan? Iya, pertama 3 bulan pertama teknik dasar doang, belajar motong yang benar, goreng yang benar itu benar. Begitu semester kedua itu dipecah per provinsi Prancis dan juga cerita di daerah dan cerita makanannya tersebut dan juga tekniknya dan kenapa mereka ada ini makanan. Bener. Jadi gua lulus dari sana, gue tahu luar dalam Prancis daerah sini makanannya apa, kenapa mereka begini, gini. Begitu gue balik ya udah nggak Indonesia. Sekarang lo tanya deh anak boga di Indonesia. Nggak ada. Toh kalau exam bikinnya pasta. Ya tanya aja tuh misalkan anak mana di Bali gitu. Lulus sekolah boga jago masakan Bali gak? Iya, gue nggak tahu tapi belum tentu. Ya anak UNJ deh jago makanan Betawi nggak lulus UNJ? Jago makanan Prancis. Ya udah kayak gitu. Ya ada sih mata kuliah makanan Nusantara di sekolah-sekolah boga kita, tapi Ada, tapi terbatas, tapi bukan fokusnya sangat itu. terbatas. Dan juga Kebayang gue pernah ngundang yang emang kerjaannya ngajar sebagai guru, sebagai dosen. Ya zaman sekarang tuh kalau zaman dulu itu spesialis dosennya cuy. Lo Itu masakan dia. A ya Dia yang gurunya ngajar, si Robi gitu. nih. Iya. Kalau sekarang enggak. Semuanya Sekarang ngajar lo semua. harus ngajar semua. Itu juga problem kan. Ya makanya itu yang mesti dirapihin sih gitu. Kemarin tuh gue tergabung di Food Culture Alliance kan Iya. sama Gain Food Culture Alliance. Food Culture Alliance. Jadi ada sebuah NGO namanya Global Alliance for Improved Nutrition. Alright. Gain, singkatannya Gain. Nah dia ini ada kantor pusatnya di Eropa gitu. Terus habis itu dia ada di seluruh dunia. Nah dia tuh kerja, ada satu lagi namanya Lancet, Eat Lancet. Dia Eat namanya. Si Eat ini juga NGO lain yang emang kerjanya ngomongin soal makanan, pola makan di seluruh dunia. Dia neliti kayak gitu. Nah dia nih yang nge-push ke WHO untuk nentuin kayak planetary Standar healthy gizi. diet, standar gizi sedunia. Oke. Yang kayak tumpang gizi seimbang apa segala Iya. macam itu tuh di-push dari WHO gitu. Nah, itu banyak pakar-pakar gizi Indonesia yang emang kalau dulu kakeknya Ando. Dulu kakeknya Ando Iya, dia dulu sempat share Prof Win tuh di sana. Terus habis itu sekarang ada Prof Rina gitu. Nah, ini dunia lain nih. Ray, dunia orang gizi nih beda cerita. Nah, ini dia tuh nggak connect sama kita. Sama orang di industri makanan Kuliner. gitu. Kuliner. Enggak. Ini kocak banget. Biarpun padahal intinya adalah makanan ya. Paling dia ada makanan gitu. Ini kayak kita tuh silo banget asli. Kayak terpisah-terpisah sendiri-sendiri gitu ya, petani sendiri. Iya, Nah, terus betul. tiba-tiba waktu itu gue di tahun lalu ya, mereka ngajak nginterview gue buat riset, bikin pola makan orang Indonesia tuh kayak gimana dari sejarah. Udah riset lah, awal banget lah, akhirnya jadi tuh si kayak nanti gue kasih kalau deh kayak pola makan orang Indonesia di Nusantara tuh kayak gimana gitu. Nah kelar riset itu dia ngajakin gue join. Waktu itu ada Ade, terus Seto, siapa lah banyak lah ya di interview. Tapi habis itu karena ya maksudnya mungkin karena gue unik kali ya dari media gitu, berbeda dari Background lu juga. beda. Akhirnya dia ngajak gue join ke dalam Food Culture Alliance-nya. Gue bilang wah seneng banget gue bisa join ke tempat di mana orang ngomongin budaya makanan sedunia. Karena kan dari tadi sebenarnya gue ngomongin budaya makanan kan. Lu banget tuh Iya, gitu. gue banget gitu. Nah terus habis itu ada di situ tuh ada Mbak Vita, ada Iting tuh Jacqueline, terus habis itu ada Mas Khoirul Yami, Universitas Sahid.
Terus habis itu ada macam-macam lah, ada yang lain tuh join juga ke situ gitu. Ya udah akhirnya, tapi di India sama di Kenya tuh juga ada. Plus sama peneliti-peneliti dari seluruh dunia juga join gitu. Tapi yang orang media kayak cuman gue deh. Kayak gue ada satu lagi di Kenya, kayak ada 2 gitu. Ya udah, jadi kita kayak sering banget ngomongin soal. Jadi kita pelajarin tuh antropologi makanannya kayak gimana. Kita ada kelas-kelasnya kayak gitu-gitu. Nah, Menarik. waktu itu sempat ada satu workshop, jadi kita belajar tentang frameworknya, belajar tentang antropologinya, tapi sekalian ngundang orang-orang gizi sama dosen-dosen boga. Di situ gue ngeh banget, ternyata dosen-dosen boga dan dosen-dosen gizi pun, walaupun ada mata kuliahnya, tapi itu jadi kayak cuman syarat doang gitu, Rey. Dan dia nggak ngerti gunanya itu buat apa. Terus sampai pas dia akhir 1 minggu kita kelas, pada nangis, Rey. Siapanya? Si pesertanya. Oke. Karena dia takut. Kayak kalau lo paham tentang antropologi, tentang identitas segala macam ini bisa bikin kerusuhan ya katanya. Lo bisa adu domba orang lewat makanan. Tapi gue bilang iya bisa. Tapi lo juga bisa bikin orang bersahabat, bisa bikin orang fluid karena makanan. Bisa orang menyatu karena makanan. Karena itu kan kayak pedang. Iya. Lo dikasih nangis karena takut sepowerful itu lah. Iya. Apa yang terjadi di kelas itu? Apa yang lu Ya pelajari? banyak ya kayak tadi yang gue omongin. Cuman lebih detail aja, kayak misalkan kita mau ngubah pola makan orang tuh gimana caranya, lewat budaya, misalkan lewat kebiasaan, atau kita bikin ritual tertentu gitu, atau kita intervensi lah ritual-ritual di budaya orang gitu. Kayak contoh gini, dulu waktu perang di Ponegoro itu perang yang paling ngabisin duit Belanda. Belanda hampir bangkrut gara-gara itu. Itu perang di Ponegoro, perang Imam Bonjol, perang Aceh tuh hampir berbarengan tuh, terakhir perang Aceh. Perang di Ponegoro itu start pertamanya itu gara-gara politik gula. Gara-gara orang Jawa disuruh tanam paksa, nanam tebu. Akhirnya orang pada ribut. Walaupun poinnya waktu itu ya kuburan leluhurnya di Ponegoro digusur gitu ya. Akhirnya perang besarnya terjadi gara-gara itu. Tapi poin utama itu gula. Waktu itu pabrik tebu itu gula itu ditanam besar-besaran di Pulau Jawa. Terus habis itu pabrik tebu banyak di mana-mana. Masyarakat nggak mau. Ya gue kan makannya nasi. Gue makan yang lain, bukan makan tebu gitu. Bukan makan gula. Cara Belanda untuk diemin orang di Jawa waktu itu adalah dikirim antropolog, di riset. Sebenarnya perilaku orang Jawa itu gimana? Ternyata ada satu jenis tebu yang disakralin sama orang Jawa, namanya tebu ireng. Tebu yang hitam. Terus habis itu Belanda bilang, ya tanam aja semua tebu ireng. Karena orang Jawa nggak akan berani nebang tebu ireng. Habis itu pabrik tebunya semua dibikin ritual-ritual. Sampai sekarang tuh di pabrik tebu ada ritual-ritual itu. Tiap lagi mau meres ada ritualnya. Mesin gilingnya dikasih nama, lorinya ki apa, mesin presnya namanya ki apa, disajenin. Kebayang nggak lo? Padahal itu ciptaan Belanda. Tapi habis itu nggak ada perang. Iya, karena masyarakatnya polanya begitu, diikutinnya begitu. Iya. Nah sebenarnya Indonesia gampang banget ke trigger tuh yang begitu-begitu. Iya, karena itu kan identitas kita ya, kita nggak bisa tuh diganggu dari level itu. Tapi kalau misalkan orang masuk dari level itu, lo bisa nge-shift bikin culinary shift dari pola itu gitu. Habis itu udah orang Jawa doyan manis. Yes, habis itu orang Jawa jadi doyan manis. Makanannya manis. Di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah. Kebayang nggak? Shit. Kebayang ya? Kebayang. Ya itu yang sebenarnya penting. Kalau lu dalemin ya lu punya pedang. Lo punya pedang. Bener kayak gitu. God damn bro. Tapi gimana caranya tuh pedang lo pakai untuk bela kita semuanya gitu. Buat mempertahankan diri kita gitu. Kan lo bisa lo pakai buat masak, bisa lo pakai buat nusuk orang tuh. Iya, tapi gua nggak pernah dijabarin aplikasinya begitu loh. Sama gitu. Real case ya. Lo sebutin makanan apa aja semua kayak gitu. Itu sih bener-bener apa sih kalau bahasa Inggris itu it's cunning gitu. Iya, pinter emang. Tapi jahat gitu. Iya, tapi gitu, pinter. Iya emang kayak gitu. Gila. Pantasnya itu pada nangis semua. Segitunya. Ya nggak semua sih, beberapa orang nangis cuman ya. Tapi ya segitunya. Dan itu sampai sekarang masih ada tuh budaya itu, right? Ya masih lah. Maksudnya tapi ya hal itu yang maksudnya yang gimana caranya kita pakai itu untuk kebaikan gitu kan. Ya sekarang kalau kita maunya nurunin pola makan orang, misalkan kayak orang kebanyakan makan
minyak gitu atau kebanyakan makan apalah gula gitu ya. Gimana cara kita reverse-nya gitu loh. Iya. Dengan pola yang sama gitu. Tapi itu pasti lebih susah. Dipakai untuk kebaikan lebih susah. Enggak juga, Enggak sama aja. Gimana sih kalau mau belajar nih kecil-kecilan gitu? Ya lu ya ke kampus-kampus lah. Oh. Lo maksudnya bisa kayak minta seto atau minta kayak kemarin kita belajar sama seto. Jadi kita beneran datang ke Unpad, diajarin seto gitu. Setengah hari gitu. Okay. Terus habis itu kita samperin aja kayak Kang Fadli atau siapa gitu ya belajar dari mereka. Menarik Re. Itu hal yang, nah itu yang kita selalu dibilang kita negara yang banyak banget budayanya. Tapi kita nggak belajar budayanya kan konyol ya. Iya. Kita nggak, padahal budaya itu bisa segitunya kita pelajari ya. Iya. Maksudnya dan diaplikasikan gitu. Terus balik lagi Dewan Kuliner. Oke. Dengan pengetahuan yang lu punya soal sejarah budaya dan segala macam. Apa satu hal yang paling jadi concern lu dari yang berantakan ini? Concern gue adalah yang di dapur nggak kenal sama yang sampai nyangkul. Yang di dapur nggak kenal sama yang nangkep ikan. Ya. Itu harus diubah sih. Itu harus diubah. Gua dengan skala kecil sih gua melakukan itu, kayak maksudnya kadang kalau ada farmer yang kayak dari koneksi gua aja, gua gak kenal banyak petani atau nelayan, tapi kalau ada yang kenal, kalau cocok ngobrol enak gua undang ke sini. Udah ada beberapa sih petani ya ke sini sama nelayan, waktu itu udah ada yang perikanan, karena itu penting banget sih. Iya, karena kan soalnya di luar itu kalau gua di Paris banyak farmers market. Iya kan? Banyak bermunculan hari Kamis di daerah sini, hari Minggu di daerah sini. Dekat rumah gua ada yang open tiap hari. Tapi gua ngobrol sama orang yang nanem. Iya kan? Kalau enggak anaknya yang nanem. Kan lu tahu tuh barang lu dari mana jadinya. Iya. Dia tahu juga ini lagi seasonnya ini apa segala macam. Jadi si chef ini atau si restoran ini pakainya yang peak season. Yes. Produk terbaik. Ngasih ke tamu juga yang terbaik. Yes. Karena ada kenal. Betul. Gitu loh. Gua ke fishmonger atau gua ke nelayan kalau pesen ikan. Bener, itu yang paling penting. Karena kan kayak misalkan anak-anak ya purchasing lah. Iya. Kan nyari yang paling murah aja lah. Ya, yang paling murah, yang paling oke lah barangnya gitu. Gua baru tahu ada role purchasing, itu gua balik di Indo, men. Oh, karena di Eropa nggak gitu ya? Iya, si chef lah yang mesen. Oh iya benar, si sous chefnya bisa disuruh-suruh. Iya, sous chef atau enggak chefnya kalau restoran kecil. Iya. Gua baru tahu itu di Indo. Iya. Gua kayak oke, kenal gua, purchasing yang mesen. Tapi lo bayangin ya, maksudnya kayak harusnya kalau misalkan dari kurikulum sekolah lo udah dibawa ke petani. Ya lo kan udah kenal. Maksud iya nggak sih? Iya. Itu dia, maksudnya waktu misalkan lo lagi kuliah boga, ya semester 1 lo dibawa ke petani, dibawa ke nelayan dong. Gua inget banget waktu gua lagi kuliah masak itu, paling baru sebulan, gua dibawa ke pasar. Oke. Selang 3 bulan gua dibawa ke pasar induk. Ya kan? Iya, biar tahu dari mana. Tuh barang datang. Iya. Tapi sekolah kita kapan suruh pergi ke pasar bareng-bareng? Nggak mau lah, orang tuanya nggak mau kali. Ya itu maksud gue poinnya adalah ya hal-hal kayak gitu yang harus jadi kurikulum sebenarnya, karena disitulah pentingnya koneksi dari ujung ke ujung chainnya. Iya. Di Dan petani gitu. Datang. Iya dong. Ke sekolah. Iya dong. Ngejelasin waktu itu soal apa ya? Forager, soal jamur. Gitu loh. Iya, gue anjir nih orang kerjaannya metikin jamur. Gitu, tapi begitu dia kasih tahu nih klien-klien gue nih, anjing hero-hero chef pahlawan gue semua. Iya gitu kan? Anjir berarti dia orang hebat gitu. Iya kan? Itu loh maksud gue, kayak sekarang gue tanya di Indonesia ada nggak tukang kayak gitu yang tukang metikin jamur? Nggak ada. Ada. Oke. Tapi nggak ketahuan kan? Nggak tahu, iya. Iya. Maksudnya tukang masak nggak tahu tuh ada komunitas tukang petik jamur di Bandung. Oh iya? Kenalin ada. Dong. Iya ntar gue kenalin. Ya maksud gue kayak gimana ya? Nah itu dengan pengetahuan lo, let's say gue Dewan Kuliner gitu, Rob beresin, itu apa yang lo akan lakukan? Ya kenalan aja dulu satu sama lain. Oke. Yang pertama dia ngomongin komoditas sih, komoditas dikenalin. Maksudnya kan kita sebenarnya ya orang tukang masak tuh kan celebrating bahan dari seluruh Nusantara ya. Betul.
Ya maksud gue ya kenalan dulu sama bahan-bahannya, itu aja poinnya gitu lah. Maksudnya orang Jakarta harus tahu di Jawa Barat tuh ada apa aja. Iya. Aja. Gue pernah bawa belimbing wuluh ke Jepang. Anjir pada norak banget coy. Ya pasti lah. Norak. Asem banget. Pada di slice TV. Kagak usah lo bawa barang-barang aneh dari Kalimantan, dari Sumatera ke Jawa aja udah orang udah pada aneh ngeliatnya kali. Iya. Ya maksud gue kan tuh kayak sesederhana itu gimana? Karena Indonesia kegedean kali ya. Kegedean. Jadi maksud gue skopnya mungkin dikecilin. Iya, tapi kan ya chef di Jakarta kenalan sama barang-barang yang produsen yang supply ke Jakarta dulu. Yes, dari Kalimantan, chef di Kalimantan, kenalan sama Kalimantan gitu kan. Jadi kalau misalkan ada dewan kuliner, yang penting adalah tadi pertama showcasing bahan, habis itu ya dari situlah berangkat. Jadi tahu nih kepentingannya apa yang mau diangkat gitu. Jadi kita tahu nih yang paling banyak kita punya apa, yang ngebanding apa, yang mau kita jual apa. Gitu. Apakah kita mau jual, kan nggak mungkin kita jualan kacang kedelai, kan kita nggak punya barangnya gitu. Kan tapi dipakai di produk nasional tempe. Iya, tapi maksudnya maksudnya cara runutannya gitu ya. Maksudnya kan kita kita ekspor tempe tapi nggak banyak gitu. Iya. Oh bisa lah kalau kedelai tuh kita impor terus value added jadi tempe. Iya, value gitu. added. Tapi yang komoditas realnya kita punya apa? Ikan misalkan. Iya. Itu kan abundance banget ya, banyak banget gitu. Maksudnya berapa banyak sih sekolah boga yang ngajar? Wah, gue pernah punya anak magang nih. Dari sebuah sekolah boga di Kepulauan Seribu, cuman satu lagi sekolahnya. Kagak bisa potong ikan coy. Terus dia ngapain aja? Iya. Maksud gue kayak gimana sekolahnya ya? Gitu. Makanan Itali ya bagaimana? Iya makanya ya gimana? Maksud gue kayak ya kan itu beneran yang depan muka dan layannya depan muka nggak connect sama sekali gitu loh. Betul. Itu sih. Betul. Maksud gue ini kalau ada dewan ya itu tadi showcasing terus habis itu bikin chapter deh. Karena dari chapter per daerah-daerah itu kita bisa belajar. Chapter gitu. Maksudnya? Jadi misalkan ada dewan kuliner di Bandung, ada dewan kuliner di Jawa Barat misalkan, ada dewan per provinsi ada, per daerah, per kota ada gitu. Jadi beneran kita bisa angkat semua bahan-bahan yang ada gitu. Dan sebenarnya kan juga ya udah banyak ya kegiatan-kegiatan yang ngangkatin bahan-bahan itu sebenarnya. Ya udah gimana caranya semua bisa connect itu aja sih sebenarnya. Jadi orang kalau mau nyari bahan tuh nggak susah dan tahu sebenarnya yang lagi in season tuh apa. Iya. Kayak gitu. Sebenarnya pasti ada soalnya. Tapi itu pasti ada. Sampai sekarang masih jadi misteri itu seasonality di Indo. Yang tahu cuma tukang buah. Ya buah lagi musim ini gitu. Gue di studio ada petanya tuh. Yeah. Ada peta season buah buat programatik. Gue kalau bikin programming pasti ini lagi bulan buah kan nih. Kayak gitu. Jadi kayak ini bulan ini ngebahas buah doang gitu. Tapi tiap bulan kan jelas buahnya beda-beda gitu. Yeah. Itulah. Oke, ya itu concern yang dirasakan sama semua orang sih. Iya, ya benar sih. Well, thank you very much. Mas Amare, semoga ada gunanya ini gue ngebacot. Oh ada gunanya. Gue belajar banyak banget sih. Ya semoga Dewan Kuliner ini bentar lagi diofisialin. Semoga bisa dijalankan dan diaplikasikan dengan efektif lah. Amin. Gitu amin. kan. Amin. Support. Kita minta waktu, minta support. Terus ya gue pengen banget bareng aja sih. Ya. Duduk dulu makan, nggak usah diomongin, nggak usah disindir dulu. Makan aja makan. Ya terus yang penting saling support. Ya benar. Udah. Gue support semuanya. Dari semuanya gue undang ke sini ngomong. Ya sama lah gue juga. Iya. Gue videoin semua, gue temen semua sama semua orang. Betul. Ya. Gitu kan. Makan aja dulu, terus bareng-bareng udah. Betul. Udah bukan saatnya lagi lah pada nyindir-nyindir di belakang. Ngomong, ada concern apa, ngomong, ketemu. Dan yang penting makan, karena dengan makanan lebih cair terbuka, semuanya, lebih terbuka. Cair semuanya. Betul. Itu dia. Kalau mau follow lu di mana? Follow gue pribadi di @rbbagindo. Yes. Terus jangan lupa follow @masaktv juga. Yes. Follow @tastemade Indonesia juga. Sama @tedxjakarta. @tedx Jakarta. Oke. Nih kita masuk ke Q&A ya. Oke, ada Q&A-nya? Ada Q&A dong, ada Q&A. Thank you very much guys for the questions, keep them coming. Yang paling menarik kita tanyakan ke guest kita. Ada yang nanya beneran kemarin? Ada ini dari mana pertanyaan gua? Oke. Gua bikin. Oke, pertama dari Pak Reji _ Mas Robi pernah gak bikin sebuah konten secara algoritma bagus banget, tapi secara pribadi ngerasa ini kayak bukan gue nih. Pasti ada lah, namanya juga kerja. Ya namanya juga cari duit ya Pak. Iya, banyak pasti banget sih. ada lah. Kayak contohnya semua yang gorengan sih.
Laku banget Pak videonya tapi Iya. ya begitu deh. Yang pedes kali ya. Yang kalau pedes, yang F&B. gorengan gitu, jajanan-jajanannya Iya, begitu deh. Namanya juga kerja. Iya, pasti semua yang aci, ada. semua yang aci, semua yang aci. Semua yang aci. Iya, itu laku banget lagi. Oke. Pertanyaan lanjutannya nih dari Start Making Something. Dari semua daerah yang pernah didatangi, daerah mana yang ngena banget ceritanya secara personal? Wah, susah banget sih. Ceritanya ya, tapi bukan makanannya ya. Iya, Maksudnya pengalaman. kalau I think makanan, the whole experience kali. The whole experience. Ya kalau dari makanan mana, bro? aduh kalau makanan beda-beda banget soalnya Re. Kan kayak Aceh beda banget sama Iya, gue Bali. cocok sekali lagi sama makanan Aceh. Which gue nggak nyangka, soalnya kan otak gue pedes. Nggak tahu Ternyata bukan enggak ya? pedes, Iya, lebih ke rempah. bumbu, Iya, rempah. bumbu, iya, bener. Dimana gue sangat cocok. Yang sama ada gule itik ya, beitik apa itu? Oh yang malam-malam, Iya, yang jam 11, gue makan 3 porsi. yang masuk di rumah orang itu, Iya, gue makan 3. yang kayak mau diculik. Iya. 3 kali bukan gue 3 kali nambah. 3 kali nambah gue. Sesuka itu makanan Aceh. Aduh, tuh gue kayak mau diculik jam 12 malam ke rumah orang itu. Gue pikir beneran tiba-tiba ada yang keluar makan kayak, oh iya gantian, oh iya bener ya. Oh tapi jujur ya, Papua sih, Papua. biak. Biak. Biak tuh gue se-amaze itu sama ikan-ikannya, sama seafoodnya sih. Oke. Maksudnya kayak segitu, ya apa ya, lu makan ikan tuna manis, Iya. makan oyster, makan kerang manis, gue kayak semuanya Dari source-nya. Right? iya karena emang bener dari depannya gitu aja gitu kayak, tapi ya lo nggak banyak bumbu gitu. Iya. Maksudnya emang Karena lo, tidak perlu. iya nggak bener perlu bumbu karena juga. tidak perlu. Itu bayangin gue waktu itu dari Biak, terus habis itu setahun kemudian gue ke Jepang atau berapa, ya setahun gue ke Jepang, terus di Jepang ikannya jadi biasa aja. Gue kayak, hah gila, gue kayak, ya karena datangnya dari situ, Iya. datangnya dari Biak, gue kayak, wah gila Indonesia Timur udah kayak surga ya. Yeah, Gua you, kayak, you cannot beat fresh sih kalau seafood. iya itu sih, itu kalau itu Biak, tapi secara cerita minim ya, tapi kalau secara freshness itu, tapi kalau dari secara cerita, yang gue amaze Siak sih. Siak. Serindrapura tuh Riau tuh gue amaze sih. Ada apa di sana, bro? Kalau makan tuh style Melayu, Hmm. jadi mirip kayak makanan di Singapura, di Malaysia Oke, Selatan, di Johor tuh Melayu. mirip banget lah. Riau tuh Batam gitu makannya mirip, jadi kayak asam pedas gitu loh, tapi yang asam pedasnya merah gitu, yang bukan yang encer. Terus dia masak pisang digulai gitu, pisang lemak manis gitu, yang digulai, pisang yang masih muda, yang sepet dicop terus digulai gitu, Oh. yang wow. jadi pisang belum jadi pisang gitu. Ya. Terus Terus ceritanya itu adalah jadi, nah ini Re yang tadi gue bilang, orang bisa masak, tapi dia nggak tahu cerita masakannya. Terus di sekitar istana orang tahu cerita, tapi nggak ada catatannya. Tapi sebenarnya kalau digabungin jadi satu, Oke. gitu loh. Karena upacara-upacara udah nggak ada lagi. Tapi di sana sekarang mereka bikin kayak dinner di istana gitu. Tapi mereka coba mulai nyambungin ceritanya itu kota. Lo bayangin kayak Jogja, tapi belum diapa-apain. Jadi istananya ada, terus balai kerapatan adatnya ada, semua tempat-tempat sejarahnya ada, tapi kagak diceritanya, Re. Maksudnya yang tahu ceritanya orang-orang tertentu aja. Itu kalau diaktifin sama Indonesia, Malaysia, sama Singapura, jadi Jogja tuh. Itu lu nge-highlight apanya waktu di sana? Waktu itu gue nge-highlight makanannya, gue cerita tentang budaya dan sejarah makanannya kayak gitu-gitu. Itu yang gue cari karena waktu itu belum banyak dibahas. Jadi kita masuk buat pelajarin tentang itu, dan habis itu kita feeding ke anak-anak di sana. Karena ada media-media lokal, jadi kita waktu itu bikin namanya Tatar Tutur. Jadi kita nge-workshopin anak-anak gimana lo nyeritain budaya makanan lo. Iya, bagus Gitu. banget sih itu. Nah terus akhirnya akhirnya sekarang kalau lo ngeliat media-media di sana udah keren-keren banget ceritanya. Oke. Gue seneng banget sih ngeliat mereka ceritain budaya mereka, makanan mereka tuh jadi keren-keren banget gitu. Nice. Karena kan mereka lebih tahu tentang makanan mereka daripada Of course. kita ya. Of course. Cuman selama ini mereka menganggap itu kayak ya hal Makan biasa kampung. aja, makanan kampung gitu. Iya. Begitu dikonekin sama kerajaan sama segala macem baru deh tuh kayak Itu sering banget sih, gue lagi di daerah mana gitu, gue lagi videoin kayak buat apa? iya bener. Makanan kampung buat apa di videoin? Gila, justru Gila, gua ini. yang gue mau cari. Iya, gitu. Dulu gue ke Kendari dibawa ke soto Betawi cuy. Gue kayak hah? Kenapa gue dikasih makan begini nih? Gue kayak Karena pengen mereka lihat. malu. Iya.
kalau ngasih lu makanan asli Kendari. Iya kan, intinya itu kan. Terus habis itu kan gue nanya, emang nggak ada makanan asli? Terus dia bilang, emang mau makan sagu bang? Gitu kayak, gue jauh-jauh nih dari Jakarta. Gue bilang, masa lo kasih gue nasi uduk sama pecel gue? Ya anyway, Oke. thank you so much man. Sama-sama Rey. Your impact di industri, Nggak kelihatan lah di belakang-belakang aja. impactnya kelihatan. Oh oke. Impactnya Amin. kelihatan lah. Ya Amin, itu dari tadi cerita lu untuk anak-anak dari Siak, ya kan itu nggak kecil bro. Ya. Gitu. Semoga Jadi, berguna sih, semoga berguna. udah pasti berguna, I'm sure, dan semoga bermanfaat guys Ya. podcastnya. Doain nih supaya Doan Kuliner cepat official. Amin. Nanti kita kupas tuntas habis itu. Siap. Oke, guys, thank you banget buat yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita kali ini. Tadi sekali lagi Robi Bagindo, Masak TV, Tastemade Indonesia. Tastemade Indonesia, TEDx sama Jakarta. TEDx Jakarta, di follow. Bisa diskusi soal yang tadi kita Iya, bahas tanya-tanya nih. mau DM, tanya mau diskusi panjang lebar kali tinggi, datang ke studio, ada perpustakaan di bawah Iya. open for public. Yes, ada perpustakaan. Gue juga belum main tuh. Iya main lah. perpustakaan. Ya, nanti Banyak kita main. buku-buku aneh tuh. And stay tune buat konten gue ke Jatinegara kalau gitu. Oh ya Kita sip. coba. Oke. Oke. Thank you very much guys. We'll see you next time. Bye bye. Bye.